Selamat malam semuanya, rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nike yang akan memandu rangkaian talk show kelas dukungan virtual kali ini dengan tema Learn, Share, dan Inspire. Teman-teman, acara kelas dukungan virtual ini terselenggara berkat kerjasama antara komunitas Help Nona dengan dukungan dari PF Muda Pertamina Foundation. Teman-teman mungkin tidak semuanya tahu ya, apa itu kelas dukungan virtual. Jadi dari sejak bulan Januari, rangkaian kelas dukungan virtual sudah melaksanakan rangkaian kegiatan nih teman-teman. Mulai dari awal, kita mengajak teman-teman untuk mendaftar. Telah ada 609 aplikan yang masuk kepada kita dan itu benar-benar beragam banget teman-teman. Jadi dari yang daftar dari Aceh Barat sampai Raja Ampat, itu ada dari yang teman-teman di Flores, di Tanah Bumbu, itu semua juga ada yang daftar. Dan ada sekitar 40 perwakilan komunitas juga yang mendaftar. Dari situ teman-teman, kita kemudian memilih 80 peserta terbaik untuk kelas dukungan virtual. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman dari peserta terpilih ini kemudian diajak nih untuk mengikuti rangkaian webinar kelas dukungan virtual dari 10 expert dari community partner yang mungkin teman-teman udah saksikan. Tadi ada logo-logo community partner, itulah yang mendukung kita untuk membuka ruang diskusi dan ruang aman untuk teman-teman ke-80 peserta itu melakukan diskusi, saling belajar bersama, dan pada akhirnya para peserta itu kemudian diajak untuk melakukan kegiatan proyek sosial yang beragam banget teman-teman. Ada yang bikin survei, ada yang bikin webinar, IG Live, online campaign, video campaign, dan masih banyak lagi. Nah, di tanggal 10 Maret ini teman-teman adalah rangkaian penutup dari kelas dukungan virtual, yaitu rangkaian talk show dan kita akan menghadirkan keempat panelis yang sangat menarik dan kita bisa saksikan seperti itu. Nah, teman-teman, selain dukungan dari PF Muda Pertamina Foundation dan kemudian dibantu untuk difasilitasi oleh komunitas Help Nona, kegiatan ini nggak akan terselenggara kalau bukan juga dukungan dari media partner, seperti dari teman-teman Jadi PNS, juga teman-teman dari Indonesia Volunteering Hub, dari Relawan Hits, dari Karir.id, dari Informasi Event, dari Feminis Event, dan webinar gratis. Gitu, teman-teman. Setelah ini, mungkin aku akan jelaskan sedikit ya tentang role terutama untuk teman-teman yang mungkin menyaksikan dari YouTube-nya Jadi PNS dan mungkin bertanya-tanya, katanya kan kalau misalnya menyaksikan ini bisa juga dapat sertifikat, tapi memang ada ketentuan khususnya dan aku izin sampaikan ya untuk di awal, dan nanti jangan khawatir kalau misalnya mungkin agak terlewat, akan ada panitia yang juga akan bantu menjelaskan di kolom live chat dan di caption Jadi PNS, jadi nanti bisa diperhatikan juga. Apa aja rule-nya teman-teman, aku izin sampaikan ya. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan sudah mengisi form pendaftaran yang dari sejak beberapa minggu lalu sudah kita buka dan saat ini sudah ditutup. Jadi kalau teman-teman yang baru menyaksikannya sekarang dan mungkin belum sempat mengisi form pendaftaran, jadi mungkin belum bisa klaim sertifikatnya gitu. Yang kedua adalah peserta mengikuti live webinarnya karena tentunya kan kita pengen dapat informasi yang menarik juga, diskusi yang menarik juga selama proses ini. Selain itu peserta juga diwajibkan mengambil screenshot gambar saat sedang menyaksikan live gitu selama berlangsungnya webinar ini. Dan kemudian nanti screenshot teman-teman lagi menyaksikan juga bisa sharing juga dengan kemudian mention Help Nona dan mention Pertamina Foundation, dan setelah itu nanti bisa diunggah di form absensi gitu. Mungkin teman-teman kemudian akan bertanya ya, form absensinya linknya di mana gitu. Nah, linknya akan kita bagikan mulai jam 19.30 sampai jam 21.00 nanti. Nanti linknya tersebut akan ada di captionnya kegiatan ini di YouTube-nya Jadi PNS dan juga akan secara berkala oleh panitia diinformasikan di live chat-nya, seperti itu. Terus teman-teman yang mungkin bisa aku bantu sampaikan juga adalah pastikan ya ejaan nama teman-teman itu benar, karena nanti tim panitia akan menuliskan namanya di sertifikat sesuai dengan ejaan nama yang teman-teman itu sampaikan gitu. Informasi juga mungkin akan ada yang bertanya-tanya ya, kapan sih kemudian sertifikat ini akan dikirim, yaitu maksimal di akhir Maret ya gitu. Nanti bisa ditunggu aja sampai akhir Maret.
Gitu sih teman-teman untuk rule untuk masalah sertifikat seperti itu. Jadi kalau misalnya jam 19.30 teman-teman pengen tahu linknya bisa coba di-refresh tayangan di YouTube-nya. Nanti dari tim Jadi PNS bisa akan menunjukkan di caption tuh linknya itu yang mana dan teman-teman bisa mulai isi gitu. Nah teman-teman selain itu juga dari PF Muda Pertamina Foundation mendukung juga nih teman-teman terutama untuk 6 penanya terbaik akan bisa mendapatkan dana ratusan ribu rupiah untuk bisa bertanya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan nih, karena kan nanti ada talk show yang akan diawali oleh moderator. Lalu teman-teman mungkin akan penasaran nih, kayaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman boleh banget bertanya di live chat dengan cara teman-teman bisa tuliskan nama lengkapnya teman-teman, lalu pertanyaannya teman-teman apa, dan kemudian pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa gitu. Jadi ditujukannya jelas ya kepada panelis siapa. Nah setelah itu baru teman-teman bisa dalam kurung di akhirnya bisa disampaikan Instagramnya teman-teman, akunnya apa, atau mungkin kalau nggak ada akun Instagram bisa emailnya apa, seperti itu. Biar kita juga bisa hubungin nih, buat 6 pertanyaan terbaik kita bisa hubungin untuk pengiriman hadiahnya. Seperti itu teman-teman, dan karena memang ini adalah acara penutup kelas dukungan virtual, setelah talk show dengan para panelis berakhir, kita akan mengumumkan 3 peserta terbaik dan 1 kelompok terbaik dari para peserta kelas dukungan virtual. Terima kasih sekali teman-teman atas antusiasmenya, karena terakhir aku cek nih, dan tim cek tuh ada lebih dari 1.200 peserta yang mendaftar dan semoga juga ikut benar-benar menyaksikan rangkaian diskusi saat ini. Seperti itu teman-teman. Berikut informasi yang aku bisa sampaikan. Mulai saat ini kita akan mulai berdiskusi ya dengan para panelis. Untuk itu aku akan segera panggil nih rekan aku yang akan jadi moderator talk show Learn, Share, Inspire ini, yaitu Kak Ainani. Dipersilahkan untuk Kak Ainani memandu acara talk show-nya dengan para panelis. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Nike atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu, selamat malam teman-teman semua, selamat datang kembali di talk show kelas dukungan virtual kerjasama Health Nona dengan PF Muda Pertamina Foundation. Perkenalkan lagi, kembali saya Ainani Ifrah, selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan memoderasi bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, masih dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, malam ini tema bincang-bincang kita tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Kak Nike. Kita akan ngomongin, temanya hari ini adalah Learn, Share, and Inspire. Dan tadi juga Kak Nike udah bilang bahwa malam ini saya tidak akan sendiri karena sudah ada membagikan pengalamannya juga ceritanya serta memantik nanti diskusi kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu satu persatu para panelis. Yang pertama ini ada Mbak Sadia Ma'aruf. Halo Mbak Sadia. Mbak Sadia ini merupakan seorang stand up comedian perempuan paling berpengaruh. Wow, versi BBC tahun 2018. Oke, selanjutnya ada Mas Wawan Suwandi. Selamat malam Mas Wawan. Mas Wawan ini juga merupakan koordinator nasional Aliansi Laki-Laki Baru, dan juga Mas Wawan masih aktif juga yang masih ada di Solidaritas Perempuan, dan juga sempat aktif juga di Jurnal Perempuan. Tuh, oke. Selanjutnya, masih ada lagi. Yang selanjutnya ada Kak Putri Agustina. Halo Kak Putri. Oke, Kak Putri Agustina ini merupakan partner director di Indonesia Volunteering Hub. Terus juga Kak Putri ini juga aktif ya Kak di berbagai kegiatan kerelawanan. Salah satunya pernah menjadi relawan di unit pengaduan untuk rujukan Komnas Perempuan tahun 2014-2015. Wow. Oke. Dan tentunya yang paling kita tunggu-tunggu juga ada Mbak Oktarina Prasetyowati atau Mbak Oke. Halo Mbak Oke. Selamat malam Mbak. Ya. Iya, Mbak Oke ini merupakan dosen Departemen Desain di Institut Teknologi Harapan Bangsa. Mbak Oke ini juga aktif gitu ya, menghasilkan karya-karya berupa gambar gitu ya, yang seringkali membahas soal isu gender, relasi dan pengasuhan setara. Oke, ini kalau udah dilihat dari background-nya
para panelis nih menarik banget dan sepertinya benar-benar berasal background-nya dari yang berbeda-beda, tapi kita tahu bahwa tema dan isu yang mau kita bahas malam ini adalah ngomongin soal tadi inspire, share, dan tentunya soal isu gender, relasi, dan kesetaraan. Oke, mungkin pertama saya ingin membuka pertanyaan pertama, mungkin diskusi pertama. Ini pertanyaan mungkin saya tujukan untuk Mbak Sadiah dan Mbak Oke kali ya. Tadi kan Mbak Sadiah, kalau Mbak Sadiah dan Mbak Oke nih sebenarnya punya garis yang sama, yaitu ngomongin inspire orang di sekitar, ngomongin soal kesetaraan, ngomongin soal isu gender itu melalui karya. Kalau Mbak Diah itu lewat komedi-komedinya gitu ya yang ditampilkan, kalau Mbak Oke lewat gambar. Nah, mungkin ke Mbak Diah dulu deh. Mbak Diah, sebenarnya saya pengen tanya gitu ya, kira-kira pertama kali atau awal mulanya gitu, kepikiran, oh kayaknya memang berangkat dari keresahan apa sebenarnya gitu Mbak. Pertama kali sampai kepikiran bahwa oh kayaknya menarik nih kita ngomongin, kayaknya jokes itu tuh ya kita bisa mengangkat ngomongin soal isu gender itu lewat komedi gitu. Mungkin Mbak Dia bisa share. Ya, terima kasih banyak Mbak Ai juga teman-teman sekalian yang malam hari ini menyaksikan. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas pertanyaannya. Benar sekali bahwa karya apapun itu, terutama seni ya, pada awalnya adalah berawal dari keresahan, kepedulian terutama, keresahan, kepedulian, dan juga yang paling penting lagi adalah suara dan aspirasi. Suara dan aspirasi apa yang ingin kita ekspresikan, apa yang ingin kita sampaikan. Kalau ditanya inspirasinya dari mana sih kok bisa sampai menjadi stand up comedian? Banyak orang yang tidak menyangka bahwa saya tumbuh dibesarkan di lingkungan yang amat konservatif, lingkungan keturunan Arab Hadrami yang konservatif di Pekalongan, dan sejak kecil cukup terpapar dengan berbagai persoalan atau berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak perempuan. Salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan di sekitar saya, kemudian juga pernikahan anak dengan berbagai alasannya. Itu pernikahan anak adalah salah satu yang menjadi concern juga, persoalan pendidikan dan lain sebagainya itu terjadi di lingkungan di mana saya tumbuh dibesarkan, dan ketika saya sudah tidak berada di lingkungan tersebut, ketika mulai berkuliah di luar kota dan lain sebagainya, saya juga menemukan bahwa ketika kita berharap kita akan menemukan lingkungan dengan cara pikir yang lebih terbuka, apalagi di pendidikan tinggi ya, cara pikir yang lebih terbuka, kemudian cara pandang yang lebih progresif, ternyata seperti kita ketahui bersama juga, bahkan di kampus-kampus itu pernikahan di usia sangat muda gitu ya, marak dikampanyekan juga gitu kan. Ada seminar-seminar pernikahan. Saya tidak membayangkan sebelumnya ketika saya masuk kampus ketika saya masuk kampus kemudian melihat poster seminar pernikahan kayak gitu, dan poster seminar pernikahan saya pikir, oh oke. Padahal kalau S1 itu kan usianya 17 tahun, 18 tahun gitu kan, bicaranya seminar pernikahan, dan itu marak. Kalau sudah di luar kampus seminarnya seminar poligami. Ini kita terbuka aja, ini kenyataan kenyataan bangsa kita. Jadinya karena kuliah udah menikah, jadi lepas kuliah poligami kayak gitu kan, dan ini marak di lingkungan kita, sesuatu yang saya resahkan sejak kecil. Ketika saya kemudian berharap akan lingkungan yang lebih terbuka, bisa berpikir bebas dan lain sebagainya, kok kenyataannya demikian. Makanya apa nih kontribusi saya, apa yang bisa saya lakukan? Komedi adalah sesuatu yang sangat dekat dengan diri saya sejak kecil juga sesungguhnya, meskipun saya dibesarkan di lingkungan konservatif, namun tidak serta-merta menjadi pilihan utama tuh. Dari mulai jadi aktivis mahasiswa, demo di jalan, bikin newsletter dan lain sebagainya, itu semuanya sudah dilakukan. Nah, ketika saya kemudian menemukan kembali
komedi, menemukan kembali komedi, saya merasa bahwa ini adalah medium yang efektif untuk berkomunikasi karena tidak judgmental, tidak menggurui, bisa menyentil, bisa bicara soal isu-isu penting dan kritis dengan cara yang subtle, dengan cara yang subliminal gitu. Dan ini sih yang membuat saya menekuninya sampai hari ini untuk membawakan pesan-pesan tentang berbagai isu perempuan yang menjadi keresahan kita bersama. Gitu, Mbak Ai. Ya, menarik banget ya. Jadi kayak membungkus hal-hal yang tadinya sensitif gitu ya. Maksudnya kayak mungkin itu kalau dibicarakan secara gamblang nanti malah bisa jadi perkara. Tapi karena dibawa ke komedi, orang jadinya menganggap kayak oke itu bercanda. Tapi sebenarnya ada pesan bermakna di balik itu. Menarik banget Mbak Dias. Nah, sekarang kita mau ke Mbak Oke nih sama melalui karya juga. Tapi Mbak Oke nih highlight-nya ngomongin soal pengasuhan yang setara. Seperti yang kita tahu kan kayaknya Indonesia nih masih kayaknya kayak mengasuh itu adalah kayak perempuan banget gitu. Gimana cerita awalnya Mbak, dan kayak maksudnya itu gimana sih mencetuskan itu pertama kali, karena kayaknya itu kan nggak mudah ya, kayak ngomongin soal pengasuhan setara mungkin nggak banyak orang yang sepakat bahwa ternyata pengasuhan itu ya harus setara, nggak mulu ngomongin soal pengasuhan identik dengan perempuan. Itu gimana? Jadi sebenarnya dulu saya tuh memang kayak semacam senang sharing soal masalah gender, tapi lewat blog. Justru lewat Instagram ini nggak disengajain. Ya, jadi sebenarnya saya nggak pernah sengaja mau sharing value ya soal relasi pengasuhan setara. Jadi sama kayak orang-orang lain, saya cuma memanfaatkan Instagram saya itu untuk ya sharing keseharian saya. Cuman kalau orang lain foto, karena saya senangnya gambar, jadi ya saya bercerita lewat gambar, bikin begitu. Nah, kebetulan waktu itu saya lagi hamil dan awal-awal jadi ibu. Nah, jadi ibu kalau dalam bayangan masyarakat itu kan seringnya digambarkan sebagai kondisi yang bahagia, penuh senyum, selalu hangat. Terus ibu itu adalah superhero yang super sabar, mengayomi, yang punya multi peran. Itulah kayak yang di iklan-iklan produk domestik gitu. Nah, pada kenyataannya jadi ibu tuh nggak pernah semudah iklan minyak goreng dan susu formula, enggak gitu. Ribet tuh jadi ibu tuh, chaos ya. Sangat chaos, nggak selalu pernah senyum, suasana nggak selalu hangat, terus udah gitu banyak nangisnya, banyak kecewanya, stresnya ada, terus belum lagi tuntutan masyarakat tentang jadi ibu. Kayak banyak pertentangan jadi mom, working mom, ASI support, dan segala macam. Nah, komik saya itu ya pada akhirnya ya nyeritain bukan jadi ibu ala iklan, tapi ya seada-adanya jadi ibu apa adanya. Saya ceritain kondisi awur-awuran saya. Di tahun pertama saya jadi ibu, saya sempat ke psikolog karena burnout. Ya. Dan ternyata alih-alih dihujat, kok ya malah banyak ibu-ibu yang kayak merasa terwakilkan oleh komik-komik saya. Komik-komik saya tuh beberapa kali itu dibahas oleh portal-portal parenting di masa itu. Saya juga pernah jadi kontributor komik salah satu akun Instagram parenting. Nah, semua yang saya bikin dijudulin fakta jadi ibu atau ugly truth jadi ibu. Nah, kan dari sini jadi ketahuan ya bahwa sebenarnya banyak ibu-ibu yang ternyata menutupi kenyataan bahwa jadi ibu itu nggak selalu bahagia. Mungkin karena takut dijudge sebagai istri dan ibu yang nggak baik. Tapi begitu ada satu yang speak up, yang lain jadi banyak yang ikutan. Nah, dari situ banyak yang follow. Terus jadi saya banyak nerima banyak curhat tentang jadi ibu. Ya, ada yang nggak punya support system, nggak dibantu suami soal urusan domestik, merasa invisible atau nggak dihargai hasil kerjanya gitulah. Nah, saya sih bisa ngerasa kalau sebenarnya mereka tuh nggak terlalu sadar sedang berada dalam relasi yang nggak setara. Bahkan ada loh yang nggak ngeh kalau pernikahan mereka tuh cenderung abusive gitu loh. Mereka mengalami kekerasan ekonomi, kekerasan emosional, tapi nggak ngeh, itu dianggap normal gitu loh, dianggap dinormalisasi. Jadi pokoknya semua pada mikir kalau nggak digebukin namanya ya bukan kekerasan. Nah, jadi dari situ saya mulai sharing value saya soal relasi pengasuhan setara. Sudahnya ya mengalir aja saya sharing soal pengasuhan setara, bahwa masyarakat itu terbiasa dengan pola asuh yang menganggap anak-anak bukan sesama manusia. Jadi maksudnya ya kalau ada anak nangis, ada kecenderungan kalau orang tua dulu diem, jangan cengeng.
pokoknya jangan cengeng, jangan berisik, jangan apa segala macam. Jadi ini kan sama aja emosi nggak divalidasi ya. Jadi nggak dianggap anak boleh punya emosi. Nah, sudah gitu anak juga jangan jarang didengar. Anak ngomong apa nggak didengar. Terus udah gitu saya ini yang sering banget saya lihat, kalau ada kalau ada anak kecil, orang lain akan melihat, wah lucu ya dicubit, wah lucu dipegang, kalau nggak mau dipaksa. Nah itu kan nggak benar. Jadi dari situ akhirnya saya mencoba untuk ya sharing value saya soal relasi, soal parenting, tapi arahnya gentle parenting dan relasi setara seperti itu. Iya, ini nggak kalah menarik juga nih berarti. Tapi tadi yang bisa saya highlight dari apa yang Mbak Oka sampaikan, bahwa sebenarnya kadang-kadang tuh memang harus ada yang memulai gitu ya. Padahal sebenarnya nggak ada, maksudnya nggak ada yang ngomongin tuh bukan berarti tidak ada di real life gitu ya, nggak ada dalam kenyataannya gitu. Cuman karena nggak ada yang mulai, jadi mungkin orang merasa bingung kapan kira-kira atau kayak apakah benar saya merasakan hal yang sama gitu. Nah, ketika udah ada yang mulai, udah ada yang ngebuat satu karya, akhirnya pas ditonton, oh ternyata saya juga mengalami itu. Nah, ngomongin soal itu, berarti kita akan ngomongin soal, nggak jauh-jauh kita akan ngomongin soal gerakan ya, berarti kerelawanan juga menjadi salah satunya. Ini ada Kak Putri yang sudah expert kayaknya di dunia kerelawanan. Gimana tuh Kak? Maksudnya gimana cara kita tuh pertama kali gitu ya untuk kayak misalkan membangun satu apa ya, kayak kolaborasi, atau misalnya kita pertama kali memikirkan satu gerakan atau kegiatan-kegiatan ya terkait kerelawanan juga ya, maksudnya ngomongin soal isu-isu setara, karena seringkali kan ini sebelum-sebelumnya kayaknya nggak naik ke permukaan karena mungkin nggak ada yang mulai juga gitu, nggak ada yang mulai ngomongin juga. Kalau Mbak Diah dan Mbak Oke ngomonginnya lewat karya gitu. Nah, kalau untuk kayak Mbak Putri sendiri gitu ya, selama mengikuti atau selama menginisiasi berbagai kegiatan kerelawanan, sebenarnya tantangan apa sih yang muncul gitu ya di tengah-tengah ya dunia untuk mengangkat isu-isu setara, inklusif dan bebas dari kekerasan ini tuh, tantangannya seperti apa sih Kak Putri sebenarnya? Oke, terima kasih Kak Ai. Jadi kalau nanya soal tantangan di dunia kerelawanan, sebenarnya ada beberapa tantangan. Yang pertama sih sebenarnya kalau dulu aku bikin ID volunteering itu berawal dari keresahan Kak. Keresahan pengen lebih banyak lagi anak muda untuk jadi relawan gitu. Itu aku buat kan 2012 ya. 2012 itu dulu mindsetnya relawan hanyalah yang kayak di pasca bencana gitu loh. Jadi sebenarnya jenisnya banyak kan, yang di lingkungan, di kesehatan, bahkan di kemanusiaan. Dulu pertama kali aku relawan memang di isu pendidikan, karena background memang ke pendidikan gitu. Backgroundnya kan mahasiswa di UNJ. Jadi waktu itu aku keresahanku waktu itu di pendidikan sebenarnya. Terus seiring berjalannya waktu, kalau tadi boleh cerita lebih detail lagi tentang pengalaman aku di Komnas Perempuan itu pertama aku ikutan program gitu. Program namanya Girls 20 Summit di Rusia, Kak. Jadi waktu itu aku terpilih gitu, dan di sana emang programnya bertemu perempuan-perempuan perwakilan negara G20. Dulu itu aku cuma concern di pendidikan, ya ngajar gitu, kayak gitu aja. Tapi pas di sana ternyata materi yang disajikan adalah tentang isu perempuan yang bisa berperan dalam bisnis, dalam pemerintahan, dalam sosial, dan segala macam. Pokoknya perempuan itu bisa. Terus di situ dikasih ide-ide tentang bagaimana perempuan berkarya, bagaimana perempuan berperan gitu. Dulu aku nggak ada kepikiran tentang apa sih isu perempuan, dulu tuh aku nggak tahu Kak gitu. Jadi dulu tuh belum ada keresahan di situ. Dan aku pas di program itu mulai muncul keresahan karena waktu itu materi yang disajikan, contoh pernikahan anak usia dini di daerah Timur Tengah gitu ya. Kayak gitu, oh kayak gitu ya. Dulu aku nggak tahu tuh, zaman mahasiswi nggak tahu kayak gitu, nggak terlalu aware gitu. Nah pasca program kan diharapkan ya membuat suatu perubahan gitu di negara sendiri gitu. Dan aku ngelihat peluang di Komnas Perempuan tuh Kak. Aku coba daftar, ikutin seleksinya, ada tes tertulis, wawancara, dan di situ contoh wawancaranya ya, aku ingat banget nih yang dulu tuh aku bingung jawabnya gimana. Menurut kamu aborsi itu boleh gak? Gitu, aku tuh dulu bingung jawabnya boleh atau enggak, serius waktu itu gitu.
tapi nggak tahu kenapa bisa terpilih di situ. Mungkin jawaban aku waktu itu ya sesuai sama panelisnya gitu kan ya. Jadi dulu pertanyaan seperti itu aja aku masih bingung jawabnya bagaimana. Jadi pertama kali soal isu adalah keresahannya dulu, keresahan yang muncul. Terus dalam menjalani volunteering itu kan banyak suka dukanya Kak. Jadi suka duka itu kan volunteer itu kan menolong, aktivitas menolong, sukarela, nggak dipaksa gitu. Dan sukanya kan orang ngerasa kalau jadi volunteer itu dia bisa terlibat dalam hal sosial, terus dia bisa produktif, bisa ngembangin diri mereka, itu seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi tantangan kalau kita jadi relawan. Yang pertama, kalau zaman mahasiswa, kalau sekarang jadi volunteer mahasiswa itu manajemen waktu, terus kurangnya dukungan sekitar, ngapain sih jadi relawan, capek-capekin diri, nggak dibayar lagi, kayak gitu loh. Jadi banyak sentilan-sentilan yang seperti itu yang bisa kan padahal yang paling utama jadi volunteer tuh niat untuk membantu, menolong gitu. Tapi kadang-kadang dukungan eksternal tuh tidak terlalu mendukung. Makanya harus punya motivasi yang kuat, motivasi internal yang kuat untuk bisa terus bergerak di isu-isu apapun sebenarnya. Kalau ide volunteering itu sebenarnya isunya apa aja. Isu pendidikan kita dukung, karena kita ini adalah platform yang nge-boost lowongan-lowongan atau kesempatan menjadi relawan di isu apapun, termasuk isu kesetaraan. Dan kebetulan di Komnas Perempuan kan kemarin aku 2014 tuh sampai 1 tahun berjalan. Nah, karena aku udah punya pengalaman di sana itu, aku makin sensitif terhadap isu perempuan kayak gitu. Jadi ketika ada teman-teman komunitas yang approach ID volunteering untuk minta di-boost infonya, karena kita tuh udah channel yang lumayan besar gitu ya, orang-orang yang menjadi relawan tuh yang newbie, yang udah berpengalaman, follow kita supaya dapetin lowongan-lowongan, termasuk lowongan dari isu kesetaraan atau isu kemanusiaan gitu. Jadi ketika di boost makin banyak lagi yang aware terhadap isu-isu tersebut gitu Kak. Oke, ya menarik. Ya awal mula untuk bisa mungkin kayak ya bikin kegiatan kerelawanan yang pertama niatnya ya gitu ya. Maksudnya bahwa ya kerelawanan itu tuh adalah ya memang didasarkan pada ya niat rela untuk kayak ya ngomongin tadi kalau kita ngomongin soal pendidikan atau isu kekerasan gitu ya. Berarti kan kayak meluangkan gitu ya waktu, tenaga, pikiran gitu ya untuk ya tadi untuk menuju atau menyasar satu isu tertentu gitu. Nah, ini yang menarik juga. Saya penasaran juga nih sebenarnya. Jadi saya mau mengajukan pertanyaan ini ke Mas Wawan karena ngomongin tadi tuh soal niat ya kan pertama kali bikin ini. Nah, aliansi laki-laki baru nih Mas. Pertama kali waktu hadir gitu ya. Maksudnya mulai dikenalkan ke publik gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih tantangannya nih kan tiba-tiba kayak loh kok ada laki-laki mau masuk ke isu misalkan kayak perempuan gitu dan lain-lain. Kira-kira sebenarnya pas pada saat pertama kali itu tuh kira-kira ada nggak sih apa sih orang tuh curiga gitu. Kenapa nih laki-laki kok tiba-tiba mau terlibat gitu ke dalam ke dalam ya gerakan isu ngomongin soal kesetaraan dan lain-lain gitu. Tantangannya tuh pertama kali kira-kira menemukan itu pas pertama kali aliansi laki-laki baru tuh muncul atau mungkin keterlibatan Mas Wawan sendiri ya dalam berbagai tadi tuh udah banyak banget solidaritas perempuan atau juang perempuan. Mungkin bisa dibagikan ceritanya teman-teman yang nonton ada juga laki-laki nih pasti kan. Baik, terima kasih Mbak Ai. Ya, latar belakang berdirinya aliansi laki-laki baru sebetulnya kami yang ada di dalamnya itu terlebih dulu itu sudah kenal isu gender dan ada di organisasi perempuan sebetulnya. Saat aliansi laki-laki baru 2009 itu berdiri, saat itu saya ada di jurnal perempuan. Begitu juga dengan teman-teman yang lain itu ada di organisasi-organisasi perempuan. Nah, kenapa kemudian kami yang ada di organisasi perempuan kemudian membuat sebuah aliansi yang menggunakan kata laki-laki? Karena kami yang laki-laki yang ada di organisasi perempuan melihat kampanye kesetaraan dan keadilan gender ini lebih banyak menyasar kepada kelompok perempuan. Padahal kalau boleh saya bilang, akar masalah ketidakadilan gender itu ada pada laki-laki. Lalu kemudian kalau kita lihat kan data
kekerasan yang dihimpun Komnas Perempuan setiap tahun itu kan meningkat. Itu artinya edukasi kepada kelompok perempuan akan hak-haknya untuk tidak disakiti itu berhasil kepada kelompok perempuan, makanya kemudian ketika mereka disakiti adalah mereka berani melapor. Tetapi sayang, hal itu pengetahuan untuk tidak menyakiti perempuan itu tidak diiringi oleh laki-laki. Artinya kami yang ada di kami yang laki-laki yang ada di organisasi-organisasi perempuan saat itu berpikir sudah semestinya ada kampanye yang mempromosikan tentang kesetaraan dan keadilan gender ini dikhususkan untuk laki-laki. Makanya kemudian berbagai macam strategi kami coba. Mungkin nanti di pembahasan setelah ini ya soal pendekatan yang kami lakukan. Saya mau menjawab soal tantangan. Tantangan pertama setidaknya dari beberapa teman-teman gerakan sendiri, gerakan perempuan, yang ada kekhawatiran soal berkurangnya pendanaan yang saat itu, bahkan sampai sekarang, sudah mulai berkurang ya, di mana banyak donor menganggap Indonesia sudah cukup maju sehingga mereka mengalihkan bantuan ke negara lain. Nah, dengan adanya aliansi laki-laki baru di isu gender, ini menjadi tema yang cukup seksi bagi beberapa donor, bahkan saya dan beberapa teman itu kemudian pernah didekati oleh donor agar membuat legal formal aliansi laki-laki baru. Sebagai informasi, sampai hari ini kami tidak membuat legal formal agar tidak mendapatkan dana. Lalu bagaimana agar bisa orang bekerja sama dengan aliansi laki-laki baru? Mudah, kerjasamanya dengan organisasi yang menjadi pendukung aliansi laki-laki baru, yang semuanya adalah organisasi perempuan. Misal di Jakarta ada Jurnal Perempuan, ada Yayasan Puli, di Jogja ada Rifka Anissa, di NTT ada Sanggar Suara Perempuan, di beberapa wilayah juga demikian, organisasi-organisasi perempuan. Nah, kami berpikir, kenapa tidak membuat legal formal? Karena kami tidak ingin apa yang menjadi kekhawatiran kawan-kawan gerakan perempuan itu terwujud, di mana sumber daya dana itu terserap untuk gerakan aliansi laki-laki baru. Jadi tetap kami berharapnya ya dana untuk program edukasi kepada kelompok laki-laki ini tetap bisa dimanfaatkan oleh organisasi perempuan. Nah, tantangan selanjutnya adalah di awal-awal kami dianggap organisasi gay. Itu sudah jelas. Bahkan dalam salah satu talkshow di kampus, rektornya melarang, awalnya melarang, karena dia tidak mau ada organisasi gay bikin talkshow di sini. Tapi ternyata setelah diinformasikan, bukan begitu maksudnya. Walaupun namanya aliansi laki-laki baru, bukan berarti ke arah sana. Tantangan lain kalau dalam konteks sosial tentu cukup luar biasa karena mengajak laki-laki terlibat dalam kesetaraan dan keadilan itu seperti ngajak raja mencopot mahkotanya dan bersetara dengan rakyatnya. Nah, itulah kenapa kemudian pendekatan yang kami gunakan lebih cenderung menggunakan pendekatan reflektif. Setidaknya pembelajaran yang saya dan teman-teman saya alami, kalau kelompok laki-laki mendapatkan materi, apalagi bila pematerinya adalah perempuan, yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, ketidakadilan terhadap perempuan, peserta yang laki-laki seperti tidak memiliki keterhubungan dengan pembahasan dan seperti sedang ngomongin orang lain, yaitu perempuan. Nah, makanya kemudian pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan reflektif yang ngomongin tentang diri laki-laki. Yaitu, kita mengajak laki-laki melakukan definisi ulang tentang konsep maskulinitas dan toxic masculinity yang merugikan diri laki-laki
diri sendiri dan juga orang lain. Begitu, Mbak Ain. Oke, menarik banget sih. Ya, jadi kalau yang bisa saya tangkap gitu ya dari apa yang tadi Mas Wawan bilang, bahwa ya pendekatannya memang sedikit berbeda gitu ya Mas ya. Mungkin Ya. karena meskipun maksudnya berasalnya memang sebenarnya teman-teman di Aliansi Laki-Laki Buruh sendiri sebenarnya memang berasal dari ya sama-sama yang concern di gerakan perempuan gitu, tapi pada akhirnya kan karena identitas-identitas tadi yang sehingga menimbulkan kekhawatiran gitu kan. Akhirnya orang-orang mungkin jadinya menganggap bahwa mungkin ada intensi ya, atau mungkin ada hal-hal lain. Dan tadi menarik banget sih ngomongin soal pendekatannya, bahwa ya pendekatannya tadi ya reflektif gitu ya. Jadi mencari sedekat mungkin gitu dengan orang-orang di sekitar, bahwa ya sebenarnya ngomongin isu kesetaraan nggak melulu soal perempuan, pun juga ngomongin soal kekerasan nggak melulu juga soal laki-laki juga gitu. Gitu sih. Oke, ini menarik banget, tapi kalau saya simpan sendiri sepertinya akan menimbulkan kekhawatiran buat teman-teman yang lagi nonton live di channel YouTube Jadi PNS. Kalau begitu saya mungkin langsung ke pertanyaan. Kira-kira sudah ada nih di channel Jadi PNS, sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, tapi sembari menunggu panitia untuk menghimpun pertanyaan-pertanyaan tadi. Terus dari tadi saya melihat nih Mbak Dia nih mengangguk gitu ya, kayak seperti kira-kira dapat inspirasi untuk kayak tema-tema komedi ngomongin soal toxic masculinity atau gimana nih Mbak? Karena sebenarnya menarik juga ya Mbak Dia, maksudnya tadi ya kayak satir-satir komedi itu kan sebenarnya bisa bisa menyentuh dan bisa langsung menembak gitu ya ke apa yang sebenarnya pengen disampaikan ke publik gitu, tanpa harus dicurigai afiliasi sama satu gerakan atau gimana-gimana gitu. Nah, itu gimana tuh Mbak sebenarnya di tantangannya sendiri Mbak Sadiah dalam maksudnya menyampaikan komedi-komedi itu ya, itu seperti apa? Iya, terima kasih. Saya kemana-mana selalu bawa buku catatan. Tuh, Pak Wawan tahu tuh. Saya kemana-mana selalu bawa buku catatan. Jadi ini padahal nggak kemana-mana ya, di rumah aja. di rumah aja. Jadi every little detail dan inspirasi dan sebagainya gitu. Saya kira quick note aja buat semua teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan, baik yang berminat di bidang kreatif ataupun tidak. Catat itu. Catat, everything is copy di dunia ini. Seni itu adalah refleksi dari kehidupan, dari alam semesta. Itu kan basic teori. Aduh, malu ada dosen jadinya. Iya kan, seni itu mirroring to life dan sebagainya. Everything is copy. So catat itu. Kalaupun nanti nggak kepake gitu, buku catatan saya selama pandemi udah 1 tas loh. Jadi ikut webinar dan sebagainya. That's beside the point. Ada 2 yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, potensi dari humor yang paling besar adalah relatability, kedekatan. Karena humor itu berbicara soal isu makro dengan semikro mungkin. Berbicara soal isu besar melalui pintu masuk yang sekecil dan sedetil mungkin. Saya beri contoh, misalnya begini, ada isu kekerasan terhadap perempuan. Isu kekerasan terhadap perempuan itu isu yang sangat besar dan melibatkan banyak sekali stakeholders itu ya. Banyak sekali stakeholders. Kita nih mau nembak ini dari mana gitu. Salah satu yang dekat dan kita baca setiap hari adalah narasi media misalnya. Ada kasus perkosaan, kemudian narasi media tuh dibilangnya menggagahi misalnya, seseorang menggagahi, ini hari gini loh, this is 2021 gitu kan, this is 2021. Saya pernah riset kecil-kecilan gitu, cari referensi lah, bukan riset. Kenapa sih media masih menyebut menggunakan kosakata itu gitu, menggagahi itu, tidak straightforward perkosaan yang artinya
tekanannya kepada pelaku tuh lebih besar gitu, tekanan kepada pelaku lebih besar. Nah, saya menemukan beberapa artikel yang valid yang menyatakan bahwa itu kebutuhannya untuk menghaluskan gitu. Kebutuhannya untuk menghaluskan, I'm like, what gitu kan. Ini kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk yang paling ekstrim, perkosaan. Kenapa perlu dihaluskan? Nah, untuk raise awareness, untuk meningkat membangun kesadaran soal ini, peran saya sebagai komedian apa sih? Kita dengan beberapa teknik ya kita balikkan aja narasinya. Oh gitu kan. Oh gitu menghaluskan. Kalau mau menghaluskan sekalian deh konsisten semua pemberitaan tuh menghaluskan. Misalnya nih ada berita perampokan gitu kan, sekalian dihaluskan. Seseorang gitu kan. Saya bilang sekotak perhiasan dari rumah XX dipinjam oleh seseorang tanpa memberitahukan lebih dahulu karena orang tersebut mau kondangan, misalnya kayak gitu kan. Mau kondangan, Bu, maling Bu, mau kondangan kayak gitu kan. Jadi dibilangnya pinjam gitu, perampokan dibilangnya pinjam gitu kan. Terus lagi kekerasan terhadap perempuan atau pelecehan seksual dan lain sebagainya tuh sering bajunya perempuan yang difokuskan kan. Kamu salahnya kamu sih pakai bajunya minim dan sebagainya. Nah, saya sebagai komedian apa? Mainnya kan di narasi, oh oke, bajunya minim gitu. Baju minim versus baju tertutup. Nah, saya bilang, oh gini deh ya, bagi Anda yang tidak bisa tahan lihat perempuan bajunya, tidak bisa tahan, tidak bisa menundukkan pandangan lihat bajunya minim, mohon menahan diri untuk di rumah saja dan keluar saat momen-momen wisuda tuh. Semuanya pakai toga kayak gitu. Semuanya. Jadi silakan deh beredarnya di momen-momen wisuda semuanya pakai toga gitu kan, pakai kebaya lengkap, pakai apa sih topi wisuda? Aduh, aku udah lama deh nggak wisuda. Artinya bagaimana kita memainkan hal-hal yang kecil untuk bicara sesuatu yang besar. Itu potensi yang terbesar dari komedi. Tantangan yang utama adalah saat ini bangsa kita ini lagi krisis selera humor gitu kan. Lagi krisis selera humor, terutama yang disampaikan oleh perempuan, karena apapun saat ini yang keluar dari mulut dan karya perempuan itu dibilangnya itu dibilangnya emosional, berbohong, berlebihan, SJW dan lain sebagainya tuh udah siap gitu amunisi untuk menyerang. Belum lagi kalau kita berbicara soal konservatisme di Indonesia. Jadi sebagai perempuan tuh serangannya kanan kiri tuh, dari kanan yang konservatif, dari kiri yang leftist yang yang kemudian bukan dari kanan sih sebenarnya ya, dari masyarakat netizen yang kemudian apapun yang keluar dari mulut perempuan itu tidak layak untuk dikeluarkan. Oh, ini benci laki-laki, ini pasti jablay gitu kan. Selalu demikian. Saya kira itu tantangan yang utama yang kemudian discouraging ya, membuat kita jadi membuat paling tidak mereka yang ingin bersuara itu jadi berpikir ulang nih gitu. Sadar nggak sadar kita kalau mau nge-tweet tuh diedit sampai 3-4 kali loh hari gini. Sadar nggak sadar mau nge-tweet atau posting Instagram. Gitu. Jadi itu potensinya besar, tantangannya juga besar, tapi potensi ini saya kira yang perlu kita pegang terus karena harapan itu harus selalu dinyalakan. Oke. Betul. Ini tadi pertanyaan tadi itu sebenarnya ada pertanyaan dari Iza Amalia Hairamah nih yang di channel udah YouTube. Ada. Halo Iza. Jadi tadi menanyakan tadi Mbak yang tadi sudah aku sampaikan gitu ya, bahwa ternyata ya tadi ya tantangannya sebenarnya peluang hal baiknya gitu ya, komedi tuh bisa sangat relatable gitu ya, dari ngomongin hal yang besar kita jadi diperkecil sehingga orang tuh jadi lebih merasa dekat gitu sama apa yang diomongin. Tapi mungkin tantangannya tadi ternyata bahwa kita krisis humor di Indonesia kayak saat ini ya Mbak ya. Jadi itu, tapi sebenarnya sudah seberapa efektif sih Mbak? Atau kayak maksudnya kalau dari pengalamannya Mbak Dia sendiri selama menyampaikan tadi ya lewat komedi itu sebenarnya sudah seberapa efektif? Atau sebenarnya nanti orang yang nonton malah jadi salah fokus? Harusnya niatnya mau menyampaikan A tapi malah
yang disampaikan jadi B gitu. Yang jelas kalau soal mau niatnya A mau menyampaikan jadi B, tentu saja kita semua yang berkarya di bidang kreatif tahu persis bahwa yang namanya bidang kreatif itu nggak ada yang namanya improvisasi, kelihatannya aja gitu, kelihatannya aja sedemikian sedemikian spontan gitu ya, sedemikian spontan, tapi semuanya well planned, semuanya direncanakan. Pun ide ide cemerlang yang muncul dalam 2 detik, eksekusinya juga nggak bisa 2 detik gitu kan ya Bu Oke. Eksekusinya juga nggak bisa 2 detik. Jadi semuanya well planned. Insya Allah dari segi artisnya ya, dari segi senimannya gitu ya, dari segi kreatifnya, pekerja kreatifnya, insya Allah kok nggak ada tuh maksudnya A keluarnya B gitu. Penerimaan masyarakat, nah kita nggak tahu kan gitu. Penerimaan masyarakat tuh maksudnya A diterima B gitu. Kalau maksudnya A keluarnya B, insya Allah sih enggak gitu. Tapi maksudnya A diterimanya B, nah itu yang juga jadi salah satu tantangan. Tantangan lain saya kira di dunia, terutama di dunia yang saya tekuni ya, di dunia stand up comedy, itu masih sangat male dominated kan, masih sangat didominasi laki-laki. Suara perempuan itu kecil sekali. Saya pernah ikut salah satu festival komedi, pesertanya itu 100 lebih komedian perempuannya itu nggak ada 10 gitu. Komedian perempuannya nggak ada 10 dan saya banyak sekali menerima keluhan hampir di setiap webinar yang saya ikuti, Kak, komedian tuh lucu, keren gitu, tapi kok seksis. Nah itu kan artinya tantangan dari lingkungan lingkungan pekerja kreatifnya itu sendiri, lingkungan stand up komediannya itu sendiri, dan itu struggle tersendiri juga yang harus kita hadapi sembari menghadapi berbagai seksisme yang di luar juga gitu. Tapi again, harapan harus terus dinyalakan. Betul, betul, sepakat sih. Betul, oke, menarik banget sih ini. Ya tadi ya, bahwa ya sebenarnya walaupun kita dihadapkan terus ya sama batu-batu yang menghalang di depan, tapi ya memang harus terus digaungkan gitu ya, harus terus diangkat terus ke permukaan. Nah, gitu saya ini ada pertanyaan juga nih buat Mbak Oke. Ini menarik nih, cuman memang agak ini ya, gimana sih, ini pertanyaannya dari Yohana Kristania. Katanya dia ingin bertanya ke Mbak Oke, sebenarnya dari cerita-cerita yang pernah dibuat gitu ya, gimana sih maksudnya adakah perempuan-perempuan yang merasa bahwa kesulitan gitu ya untuk membuktikan kepada misalkan pasangannya, dalam hal ini misalnya suaminya gitu, bahwa dia misalkan tetap ingin berkarir gitu. Terus juga, terus gimana tuh Mbak Oke pengalamannya? Maksudnya apakah perempuan akhirnya kayak dihadapkan pada ini mau berkarir terus tapi karena ada tantangan terus dibilang kayak ya harus mengurus rumah tangga juga gitu. Nah, ini kan kayaknya dilema-dilema yang dihadapi gitu ya sama perempuan-perempuan di tengah kita budaya yang sangat patriarkis ini gitu ya. Domestifikasi terhadap perempuan itu gimana Mbak Oke? Ini pertanyaan dari Yohana Kristania. Oke, jadi memang sering, jadi sebenarnya sumber dari segala gambar saya itu adalah kebanyakan dari curhat-curhat dari ibu-ibu, terutama follower saya, kan saya platformnya adalah Instagram-nya. Nah, kebanyakan yang curhat masalah bahwa perempuan itu harus di rumah, terus pasangannya tidak mau mengerti, udah mah di rumah. Jadi saya pernah dicurhatin oleh seorang ibu yang bilang dia ingin bekerja. Oke, dia ingin bekerja, tapi kemudian sang suami bilang, ya udah tuh tukeran aja. Saya cuma di rumah nonton sinetron, kamu yang nyari nafkah, nah kayak gitu. Nah itu kadang-kadang sama saya itu ya memang ketika saya membacanya saya agak kesel. Nah karena saya medianya visual, kemudian saya berusaha untuk mengatakan bahwa sebenarnya yang namanya peran gender itu bukan kodrat. Ya, saya selalu menekankan itu bukan kodrat, tapi itu adalah bentukan atau struktur dari masyarakat sosial. Jadi sebenarnya mau perempuan bekerja atau mau laki-laki bekerja itu berdasarkan kesepakatan dari internal aja. Jadi saya sering mengedukasi masalah tersebut tuh. Jadi
karena medianya visual ya saya bikin komik seperti itu gitu. Nah, lalu untuk mengatasi anggapan bahwa menjadi ibu rumah tangga itu mudah, saya menempatkan diri sebagai, karena saya juga kerja ya, terus saya sebenarnya saya agak-agak amfibi gitu loh, kerja nggak full time, jadi bukan kayak misalnya kerja di di kantor di bank gitu loh, saya fleksibel waktunya, tapi saya kerja, jadi kadang-kadang saya jadi ibu rumah tangga, kadang-kadang saya jadi saya jadi perempuan bekerja. Saya pun bikin sebuah komik yang menggambar, yang pada akhirnya saya bilang daripada jadi ibu rumah tangga, daripada jadi perempuan bekerja, sebenarnya lebih berat jadi ibu rumah tangga. Kalau bekerja itu waktunya pasti ya 9 sampai 5 udahnya nggak mikirin apa-apa. Jadi ibu 24 jam. Anak malam-malam nangis, bangun juga gitu. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya bikin beberapa ini sampai pada akhirnya kemudian si ibu-ibu tersebut entah bagaimana sharing ke pasangannya. Ini loh sebenarnya jadi ibu tuh begini. Kayaknya sebenarnya masalahnya adalah mereka nggak berani gitu loh ngomong gitu, bahwa pekerjaan mereka berat. Karena apa? Karena dalam masyarakat selalu berpikir bahwa yang namanya jadi ibu rumah tangga tuh gitu doang gitu. Sementara saya kemarin sempat bilang, nggak ada tanggal merah buat ibu-ibu, nggak ada. Cuti nggak ada. Terus udah gitu nggak boleh sakit, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus udah gitu kalau misalnya pengen istirahat, misalnya me time gitu ya, pergi kemana, ke Indomaret lah. Nggak boleh nyebut merek ya, kemana lah ya, ke minimarket gitu. Terus pasti akan ada yang nanya tetangga, kok anaknya tinggal, kok jadi ibu gitu banget sih. Nah, seperti itu. Saya ngasih gambaran dalam tanda kutip gimana beratnya menjadi ibu rumah tangga. Ya, bahkan sampai yang kalau di kantor pekerjaannya satu divisi itu ada pelaksana, ada pemimpin, ada macam-macam ya. Jadi ibu dia yang ngerancanain, dia yang ngerjain, dia yang evaluasi, semuanya jadi overlap. Pada akhirnya sama saya bikin seperti itu, mereka sharing ke suaminya, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang bilang akhirnya suami saya mau tukeran, nyobain, saya disuruh pergi, dan ternyata dia mengaku bahwa itu berat gitu loh. Terus udah gitu akhirnya dari situ mulai apa yang diinginkan istrinya mulai didengar gitu, sampai akhirnya pengen punya uang sendiri, pengen apa segala macam mulai didengar. Nah itu saya nggak tahu kenapa saya kok jadi membuat saya yang sering mendapat kayak kritik, kan kalau laki itu harus jadi pemimpin apa segala macam, melihat ada kayak input gitu terutama di DM, itu membuat saya bikin lagi saya berkarya lagi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi menggambarkan bahwa sebenarnya tadi ya pekerja nggak ada sebenarnya peran-peran yang disematkan gitu tuh oleh sosial gitu ya, sebenarnya kayak kita sendiri punya kuasa untuk mengatur peran kita seperti apa gitu, baik perempuan maupun laki-laki. Nah kalau gitu saya ini ada pertanyaan buat Mas Wawan nih, masih terkait sama kayak ini kan gimana sih Mas sebenarnya cara gitu ya, strategi tadi kalau dibilang reflektif, tapi maksudnya mungkin hal-hal yang lebih konkret gitu ya. Gimana caranya? Ini pertanyaannya saya sebutkan dulu nanti. Ada pertanyaannya dari Aldebran RR gitu. Gimana kira-kira cara yang paling tepat gitu untuk menghadapi tadi, misalkan kayak struktur penempatan. Oh kalau kayak gini tuh laki-laki. Misalnya kayak kalau laki-laki tuh nggak boleh nangis. Kalau kayak gini tuh melakukan hal ini tuh untuk perempuan gitu. Nah tapi gimana sebenarnya strategi yang bisa digunakan gitu Mas? Bentuk-bentuk refleksi yang seperti apa yang bisa digunakan untuk menyadarkan misalkan utamanya gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki. Oke. Ya, terima kasih. Kita mulai dari misal di dalam rumah lah. Tadi Mbak Oko udah memulai tentang berbagi peran. Sebagai ayah misalnya, pendekatan reflektif yang dapat dilakukan adalah coba berpikir sebagai ayah, kita ingin dikenal apa oleh anak kita nanti. Apakah ayah yang menyebalkan? Apakah ayah yang pemarah yang kalau sedang ada ayah di rumah itu seperti neraka?
Atau sebaliknya, ayah yang menyenangkan, ayah yang selalu dirindukan, karena bijak, karena hangat, dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, kita bisa memulai juga dari pendekatan coba kembali ke masa lalu. Bagaimana ayah kita memperlakukan ibu kita? Apakah ayah kita melakukan kekerasan pada ibu kita? Apakah ia abai? Sebagaimana cerita Mbak Oke tadi, semua tugas-tugas rumah tangga hanya dibebankan kepada ibu, sementara ayah ya cuma sebatas mencari nafkah dengan bekerja. Dan apa pandangan kita terhadap ayah saat itu? Nah, dari sanalah kemudian setidaknya kita bisa berdiri. Kita ingin menjadi ayah yang seperti apa? Sorry, ini anak. Saya tutup pintu dulu ya. Jam segini masih banyak yang main. Oke, kemudian dalam konteks remaja. Kalau dalam konteks remaja, ini bisa saya kaitkan dengan praktik masculinity negatif atau toxic masculinity. Toxic masculinity adalah sebuah perilaku yang berbahaya, praktik-praktik yang berbahaya bagi diri sendiri dan juga orang lain. Laki-laki agar dibilang keren, agar tidak dibully, agar tidak dihina sebagai bukan laki-laki, banci dan sebagainya, lalu dia mendapat undangan untuk tawuran. Saya nggak tahu undangan tawuran lewat surat atau apa gitu. Nah, ketika dia dapat undangan tawuran dari temannya, kalau dia masih sekolah, dari teman sekolahnya, atau dari teman kampusnya, atau dari teman nongkrongnya, lalu dia karena masih mempraktikkan toxic masculinity, asumsi yang dibangun saat itu, atau penghayatannya adalah, kalau saya tidak ikut, saya akan dibilang banci, saya dibilang bukan laki-laki, bisa kemungkinan saya tidak lagi ditemenin. Dan saya nggak jadi kelihatan keren. Nanti saya dibilang, segitu aja, takut. Nah, makanya kemudian lebih memilih ikut temannya tawuran. Padahal kita tahu, tawuran adalah praktik yang berbahaya. Bener kan ya? Minimal benjol lah setidaknya. Selanjutnya, tadi Mbak Aib bilang laki-laki tidak boleh menangis. Ini juga masuk kategori toxic masculinity. Mbak Oke tadi di awal sudah sangat jelas bagaimana menjelaskan ada orang tua yang memperlakukan anak bukan sebagai manusia. Nah, dalam konteks perspektif gender, laki-laki adalah korban pola asuh yang demikian. Saya gemes nih Mbak Oke. Karena kenapa? Kalau ada anak laki-laki pulang main, berantem sama temennya dan nangis, itu dimarahin sama orang tuanya. Anak cowok kok nangis? Nih, ambil kayu, balas sana. Pada akhirnya, anak laki-laki tidak bisa mengenali jenis-jenis emosi. Makanya kemudian, kenapa laki-laki cuma punya 2 jenis emosi, senang dan marah. Lapar, marah. Senggol dikit, marah gitu. Itu laki-laki apa gitu. Nah, kenapa saya bilang itu bagian dari pola asuh yang pada akhirnya merugikan laki-laki? Karena sebetulnya jenis pola asuh yang demikian pada akhirnya menyumbang atau berkontribusi lah di mana angka bunuh diri laki-laki itu paling tinggi baik di dunia maupun di Indonesia dibanding perempuan. Kenapa? Karena laki-laki tidak punya kanal untuk menyalurkan emosinya dan karena laki-laki sedari kecil tidak diperkenalkan dengan jenis-jenis emosi. Kapan? Apakah dia sedang sedih? Apakah dia sedang marah? Kalau sedang sedih harus apa? Sedang lapar harus apa? Makanya kemudian ada banyak laki-laki yang kalau punya masalah disikapinya dengan kekerasan. Karena kalau ada laki-laki punya masalah, terutama dengan laki-laki lain, diselesaikan dengan dialog, habislah dia dibully. Laki-laki macam apa punya masalah kok didiskusiin? Buat apa Tuhan menciptakan tangan dan kaki? Ya buat main bola, buat makan, buat jalan.
Oke, berbeda dengan perempuan yang menurut survei punya keinginan bunuh diri itu punya keinginan bunuh diri itu lebih banyak, lebih tinggi ketimbang laki-laki, tetapi tidak melakukan sebagaimana laki-laki karena perempuan punya kanal untuk menyalurkan, yaitu bercerita, menangis. Dengan itu saja itu sudah bisa tersalurkan, setidaknya keinginan kemarahan itu tensinya agak turun. Nah, laki-laki bila melakukan itu, menangis, bercerita kalau punya masalah, habislah dia dibully sebagai bukan laki-laki. Padahal Mbak Sophie Sudirman sudah jelas dulu bilang tidak semua laki-laki. Mbak Putri mungkin nggak tahu siapa itu Mbak Sophie Sudirman ya. Oke, pada akhirnya ketika laki-laki tidak bisa mengenali emosinya, laki-laki kemudian kalau punya masalah itu dipendam saja di dalam dirinya, di dalam dadanya lah. Inilah yang kemudian disebut dengan bom waktu. Jadi laki-laki dengan konstruksi sosialnya sebagai orang yang kuat, ya, pemberani, lalu didukung dengan pola asuh yang sebagaimana diceritakan Mbak Oke, pada akhirnya dia kalau punya masalah dipendam saja terus di dalam hati, mulai dari dia anak-anak, remaja, dewasa. Itulah kenapa kemudian ada banyak laki-laki yang mempraktikkan perilaku impulsif. Dia mudah sekali tertrigger dengan sesuatu, mudah marah, dan itu pada akhirnya laki-laki ya puncaknya melakukan praktik-praktik berbahaya, salah satunya adalah bunuh diri. Jadi menurut saya pertanyaan tadi adalah tentang laki-laki dan perempuan, menurut saya itu sama-sama harus bisa mengenali emosinya. Kalau sedang burnout, sedang sangat sedih dan ingin nangis, nangis aja gitu. Punya masalah, sangat sedih, mau nangis, nangis aja. Dan silakan bercerita dengan orang yang kita percaya. Bukan berarti laki-laki menangis, kemudian jenis kelaminnya berubah jadi kecapi. Tidak, saya yakin tidak akan. Saya jamin tidak akan maksudnya. Begitu Mbak Ai. Oke, ini menarik sih Mas, benar bahwa yang perlu kita pahami ya, bahwa sebenarnya ya, bahwa laki-laki sama perempuan sebenarnya adalah manusia gitu kan. Jadi kayak, ya sebagaimana manusia ya bahkan secara biologis gitu ya, bahkan secara psikologis kan memang sudah pasti ada emosi dan lain-lain. Dan ternyata maksudnya kalau dari yang tadi Mas Wawan bilang, bahwa sebenarnya pola pengasuhan itu sebenarnya berkontribusi juga gitu terhadap pembentukan tatanan sosial selanjutnya gitu. Karena kan pada akhirnya individu ini setelah dewasa, setelah dia mulai bisa beradaptasi sama sosial, ya akhirnya dia bisa memberikan pengaruh gitu kan ke orang-orang di sekitarnya, dan cara dia bersikap pun akhirnya sedikit banyak dipengaruhi oleh bagaimana dia diasuh pada saat dia gitu. Oke. Nah, kalau berarti kan ini kan menarik ya, maksudnya ini tema yang maksudnya mungkin ngomongin soal toxic masculinity, hal-hal yang mungkin maksudnya masih mungkin belum banyak gitu ya, mungkin diperbincang. Nah, ini ada pertanyaan dari Fatia Alfania. Ya betul, Fatia Alfania. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Putri. Jadi gimana Kak, ini katanya dia sebagai mahasiswa, kira-kira gimana sih caranya kita sebagai misalnya dalam hal ini dia mahasiswa pengen ngomongin, speak up tentang sesuatu hal yang mungkin belum banyak dibicarakan sama orang gitu. Gimana untuk meyakinkan bahwa yang saya apa yang saya mau perjuangkan, atau yang misalkan dia mau bikin satu kegiatan atau gerakan gitu ya, ini tuh tepat gitu. Karena misalkan kayak masa gitu doang sih gitu, nggak terlalu berpengaruh atau seperti apa. Nah, kira-kira gimana cara untuk memulai dan meyakinkan ternyata meskipun ini belum banyak dibicarakan, tapi ternyata ini penting loh gitu. Yakinkan diri gitu, biar walaupun misalkan lingkungan di sekitarnya ngerasa kayak itu banget deh yang kamu perjuangin tuh kayaknya nggak akan signifikan gitu. Gimana tuh Kak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Fatia. Jadi kalau memulai gerakan, memang pada dasarnya kita harus tahu apakah ada kebutuhan, apakah ada orang lain yang membutuhkan ini gitu.
Jadi ada yang pakai cara riset, ada yang langsung terjun. Tapi lebih baik ya riset dulu, melihat dari sekeliling, riset kecil-kecilan aja gitu. Apakah benar kegiatan yang ingin dia inisiasi itu akan berguna gitu. Lalu setelah melakukan riset itu udah eksekusi, karena kalau hanya ide gitu kan ya tidak akan ketahuan hasilnya berjalan atau tidak, works atau enggak kalau nggak dieksekusi. Jadi sebaiknya ya dieksekusi aja. Nah, kebanyakan kalau misalnya aku selalu bilang ya, teman-teman, banyak loh teman-teman yang mau jadi relawan saat ini. Hype banget kayaknya orang-orang untuk terlibat menjadi relawan. Tapi wadah-wadah untuk kita bisa terlibat menjadi relawan tuh kayaknya masih belum sebanyak orang yang mau jadi relawan. Kayak lowongan kerja aja, kesempatan kerjanya sedikit, minatnya banyak, minatnya tinggi. Contoh kalau misalkan aku ngeliat di ID volunteering, followers kita tuh emang masih yang newbie gitu. Masih mau tahu caranya jadi relawan gitu. Tapi minat yang tinggi itu belum bisa diakomodir. Makanya aku suka kasih saran, kenapa nggak kalian bikin gerakan duluan, seperti mungkin aliansi laki-laki baru gitu. Bikin gerakan dulu, mewadahi teman-teman yang punya kesamaan gitu, kesamaan keresahan gitu. Jadi pertama harus tahu ada kebutuhan, terus cari orang yang punya keresahan yang sama, eksekusi, evaluasi, itu aja sih sebenarnya. Karena setiap kita bikin sesuatu itu pasti ada pro kontra, ada plus minus gitu ya. Contoh kalau misalkan tadi sempat diceritain sama kawan juga bahwa ada tantangan-tantangan gitu, ada stigma-stigma juga. Contoh kayak di ID volunteering ya, meskipun ID volunteering itu kayak wadah positif, netral, merangkul semua isu sosial, pendidikan, dan segala macam. Tapi ada aja tantangannya. Contoh kalau misalnya, kan mereka nggak tahu ya, mungkin foundernya ID volunteering itu adalah seorang yang pernah di Komnas Perempuan, yang pernah belajar tentang isu kekerasan gitu, yang pro isu perempuan seperti itu. Banyak yang nggak tahu gitu ya. Tapi kita itu kan wadah netral. Habis itu kalau kita suka sharing lowongan, misalkan di isu perempuan ada kayak Women March gitu ya, atau apa gitu, suka muncul sih komen-komen yang kayak stigma gitu. Wah, ini akun feminis nih kayaknya nih. Oh, ini kayak liberal nih akunnya nih gitu. Oh, ini pendukung LGBT ya. Itu sering kita dapetin juga, meskipun kita wadah yang merangkul semua, netral, nggak terkesan berafiliasi ke lembaga yang mana gitu ya. Tapi sering muncul seperti itu. Jadi kalau bikin gerakan memang akan ada kontra-kontra dari banyak pihak, tapi yang paling utama adalah intuisi kita bahwa ini tuh bermakna. Jadi jangan takut untuk yang melakukannya gitu. Kalau masih belum pede nih, aku ngasih saran buat yang masih belum pede, karena kan tadi kayak pertanyaannya dia kayak, aduh takut ini, takut itu gitu. Ketakutan-ketakutan itu tuh akan terus begitu kalau kita nggak coba. Tapi kalau masih nggak pede juga, kita mungkin perlu belajar dulu. Belajarnya dari mana, Kak? Gitu. Belajar dulu masuk ke wadah-wadah, misalnya kayak Help Nona gitu, atau ke aliansi laki-laki baru, belajar dulu di situ. Karena nggak semua orang, anak muda, mampu menjadi inisiator pendiri duluan gitu. Nggak semuanya mampu sekuat itu untuk menjadi inisiator, founder gitu ya. Belajar dulu aja dari wadah-wadah yang sudah ada gitu. Belajar dari Help Nona, aliansi laki-laki baru gitu. Habis dari situ mereka belajar banyak insight, banyak skill, banyak dijaring, banyak kolaborasi, ketemu banyak orang, ketemu semua yang sepemikiran gitu. Bisa semakin kuat dia untuk membuat gerakan. Jadi jangan takut dan go ahead selama itu kita yakin dan itu adalah keresahan banyak orang, silakan dilaksanakan aja. Gitu. Iya, jadi yang tadi Hanifah nih, Fatia, sorry. Jadi tadi yang apa Kak Putri bilang tuh yang pertama pastinya berangkat dari kebutuhan ya. Sama aja kayak Mbak Oke dan juga Mbak Dia tadi ya, bahwa semuanya berangkat dari kebutuhan, bahkan juga Mas Wawan juga ya, berangkat dari keresahan juga gitu kan. Terus selanjutnya tadi, cari orang-orang yang juga bisa punya keresahan yang sama, yang bisa mendukung kita gitu ya, juga dalam membuat gerakan. Ya kalau memang ternyata merasa mungkin, oh sepertinya saya masih belum tahu banyak hal, berarti harus menambah pengetahuan baru lagi gitu ya, untuk lebih meyakinkan bahwa oke, sepertinya sudah saya lakukan ini sudah tepat atau juga bisa berkontribusi gitu. Oke, ini kita masih ada pertanyaan lagi nih, kira-kira masih bisa untuk dijawab, tapi mungkin pertanyaannya cukup relatif singkat sebenarnya, jadi mungkin nanti jawabannya mungkin juga bisa disesuaikan. Ini
ada pertanyaan dari Sarah Hanifah untuk Mas Wawan. Saya ingin bertanya, Mas Wawan, bagaimana caranya meningkatkan laki-laki dan perempuan itu untuk bisa terbuka terhadap kesadaran bahwa sedang terjadi kekerasan gitu. Pertanyaannya cukup jelas Mas Wawan, atau mungkin maksudnya Sarah Hanifah adalah mungkin bagaimana sebenarnya kita bisa menyentuh gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki, oh sebenarnya saya nih berada dalam lingkaran kekerasan, atau mungkin kayak, oh sebenarnya orang di sekitar saya pernah mengalami kekerasan gitu. Kira-kira gimana sih Mas? Mungkin tadi dia menanyakan terkait juga dengan emosi yang tadi Mas Wawan sampaikan ya. Oke, iya. Ada fakta di mana laki-laki pelaku kekerasan dia merasa tidak bersalah, itu lagi-lagi akibat konstruksi gender yang mendapuk laki-laki sebagai manusia nomor satu, merasa superior, dan perempuan adalah manusia nomor dua. Sehingga pemaknaannya adalah laki-laki kemudian merasa punya kuasa atas tubuh dan hidup perempuan. Termasuk ketika dia melakukan kekerasan pada perempuan, dianggap hal yang biasa, mengingat saya ada di puncak rantai kekuasaan dalam struktur sosial. Kedua, akibat pola asuh perempuan yang sedari kecil diasuh menjadi inferior, maka perempuan juga pada akhirnya memaknai bahwa kalau ada istri atau ada perempuan mendapat kekerasan, yang memang udah jalannya begitu ya. Atau wajar kalau istri mendapat kekerasan dari suaminya, ya mungkin itu sebagai bentuk pendidikan, mungkin pemaknaannya begitu. Pada akhirnya, laki-laki yang saya ceritakan tadi dan perempuan yang saya ceritakan tadi, ini klop kan, yang sama-sama merasa, yang pelakunya merasa tidak sedang melakukan kekerasan, yang korbannya merasa apa yang dialaminya ya bukan kekerasan. Nah, lalu bagaimana agar kedua pihak tersebut dapat memahami? Ya tentu saja kita harus berani mencari informasi. Tadi Mbak Putri sudah menjelaskan tentang bagaimana belajar. Nah, pada dasarnya saya juga berangkat dari laki-laki yang sangat patriarki kok. Tapi kemudian saya bisa seperti ini, itu dimulai dari sebuah kemauan untuk terbuka dengan dengan khazanah baru. Yang pasti rajin baca ya. Di mana kita di Indonesia ini punya PR sangat besar. Kalau baca ya baca judul beritanya aja, padahal seringkali ada wartawan yang clickbait, yang beritanya apa, judulnya apa, isi beritanya apa, sehingga kita tersesat. Nah, maksud saya adalah kita bisa mencari bantuan kalau dalam konteks selama ini saya aktif di Yayasan Pulih, sebuah lembaga konseling psikologi yang juga memberikan konseling psikologi untuk korban, fokusnya kepada perempuan dan anak, tapi sekarang ya terbuka, laki-laki mau konseling juga boleh, bahkan pelaku konseling, tapi pelaku konselingnya kalau laki-laki, kalau dia adalah pelaku, maka konseling perubahan perilaku. Nah, kalau kita memiliki kendala untuk bisa mengenali apakah relasi kita toksik atau tidak, ya kita butuh bantuan, berarti ya kita butuh referensi dari pihak lain, ya kita akses, atau setidaknya dimulai dari riset yang paling mudah ya, bahasanya riset, dari baca-baca di media sosial lah, misal contoh-contoh toxic relationship kayak apa, atau contoh-contoh relasi sehat itu kayak apa, lalu bandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari, apakah memenuhi unsur toxic relationship atau sebaliknya sudah membangun relasi yang sehat. Nah, kalau ternyata toxic dalam relasi kita, apa yang bisa kita lakukan? Saya rasa perlu teman ya kalau mau memulai. Tapi ya begitu ya faktanya, di mana ada pasangan, terutama kalau dia adalah laki-laki yang sedari kecil tidak memandang perempuan lebih rendah dari dirinya, akan sulit sekali diajak
untuk mencari bantuan, karena laki-laki punya kecenderungan untuk menyangkal dia punya masalah, bahkan dalam relasinya sekalipun. Itulah kenapa kemudian penting bagi teman-teman kayak Mbak Putri dan kampanye yang dilakukan Mbak Oke, materi atau produk-produk kampanyenya ini pada akhirnya ini bisa menyentuh mereka. Tadi sudah ada tuh contoh yang diberikan Mbak Oke, yang suaminya tukeran setelah membaca materi dari Mbak Oke, mereka akhirnya suaminya terinspirasi. Begitu Mbak Ai. Ya, jadi paling mudah gitu, maksudnya salah satu cara untuk menemukan Ali adalah tadi menambah pengetahuan ya Mas. Maksudnya mulai identifikasi apakah sehat dan yang tidak sehat itu seperti apa gitu kan. Dan juga ya tadi ya, maksudnya ya melihat di sosial media juga maupun, tapi yang perlu diantisipasi adalah memilah kali ya informasi-informasi yang memang tepat dan kredibel. Setidaknya akses bantuan ya. Tidak salah. Iya, dan mengakses bantuan ya, terutama ya berarti bisa langsung ke profesional juga ya Mas ya sebenarnya. Kalaupun ada kesempatannya gitu ya. Ya. Baik, ini mungkin sekaligus bisa jadi closing statement juga. Mungkin saya Mbak Ai, Chris. Ya, suara saya sudah terdengar? Ya, sekarang sudah. Ini mungkin terakhir buat, mungkin ini bisa jadi closing statement juga untuk Mbak Oke gitu ya Mbak. Kira-kira harapan apa sih Mbak sebenarnya yang pengen disampaikan Mbak Oke gitu ya, terutama untuk anak-anak muda nih, untuk bisa berkontribusi gitu ya dan memperjuangkan ngomongin soal isu-isu gender dan kesetaraan gitu. Kira-kira harapannya seperti apa Mbak Oke untuk anak-anak muda? Saya tuh percaya banget bahwa di sini pasti yang nonton ya pasti banyak yang punya cita-cita yang sama, yaitu menciptakan masyarakat yang non-violent, inklusif, dan setara. Banyak. Dan ini tuh sebenarnya kerja yang sangat besar. Jadi bukan kerja kecil. Harus dilakukan secara kolektif ya, bareng-bareng. Terus prosesnya nggak sebentar. Dibutuhkan banyak peran aktif dari macam-macam lapisan masyarakat. Nah, kalau udah begini, kayaknya kita nggak boleh berpikir kerja saya cuma sharing di media sosial doang, apa sih saya ini gitu loh, cuma remah-remah. Sementara kita menganggap bahwa kerja turun ke lapangan itu adalah yang misalnya jadi pendamping korban KDRT misalnya, itu yang super jobnya ya. Kalau kata saya sih aksi kecil-kecilan kalau dilakukan bareng-bareng nanti gaungnya akan besar juga gitu. Lama-lama akan bawa perubahan juga. Ini saya ingat banget di tahun 2007 saya pernah punya kerinduan, punya kayak keresahan soal masyarakat yang penuh kekerasan, nggak peaceful. Akhirnya saya resign dari kantor saya yang sekarang, terus kerja bergabung sebagai relawan di NGO untuk education. Nah, saya tuh diturunin di sebuah desa yang rawan konflik. Jadi waktu saya turunin lagi konflik antara pemuda-pemuda desa itulah. Nah, saya datang dengan dengan perasaan menjadi superhero. Wah, saya akan bawa perubahan, jadi agent of change. Saya ditempatkan sana 1,5 tahun. Apa yang terjadi 1,5 tahun? Bayangan saya di awal 1,5 tahun di tahun berikutnya kemudian akan damai. Enggak ada perubahan yang signifikan. Saya jadinya sedih karena buat apa saya kesini, buat apa saya resign, buat apa saya gitulah ya. Nah, ternyata baru 10 tahun kemudian dimulai dari murid-murid saya ya, mereka sharing edukasi soal bagaimana resolusi konflik, bagaimana komunikasi yang tidak penuh kekerasan, itu mereka edukasi ke orang-orang terdekat, ke adik-adiknya segala macam, baru terasa 10 tahun kemudian. Jadi sekarang kalau kata saya sama aja, kalau punya kerinduan gerak, minatnya di bidang apa? Mau musik, mungkin kayak Mbak Sadia tadi mau jadi stand up komedian, kalau saya gambar, mau apapun ya gerak aja. Kalau ngerasa platform terlalu kecil ya nggak apa-apa, mulai aja dulu. Udah gitu kemudian untuk memperbesar kolaborasi.
kolaborasi dengan banyak orang sepemikiran. Jadi jangan ngerasa kecil karena cuman nyebar awareness gitulah. Karena kalau misalnya semua bergabung, itu perubahan akan terjadi cepat atau lambat. Kalau yang saya itu 10 tahun untuk satu desa kecil. Nah, kalau ini mungkin butuh waktu yang lebih lama, tapi akan berubah sih kalau kata saya. Oke. Itu aja. Kalau baik, terima kasih Mbak Oke. Mungkin Mbak Putri juga sama nih Mbak. Kira-kira harapannya apa nih untuk anak-anak muda yang sebenarnya bisa banget ya jadi agen-agen baru kerelawanan kan sebenarnya yang bisa menggerakkan kerelawanan seperti apa? Oke, kalau dari aku, anak muda itu kan katanya punya peran ya, salah satunya adalah agent of change gitu. Dan kalau aku suka bilang gitu, kalau di seminar tentang kerelawanan, cara paling simpel untuk kalian membuat perubahan itu dengan jadi relawan. Aku suka bilang gitu. Tapi dari Mbak Oke tadi juga bilang bahwa dengan platform sendiri, sharing dengan karya sendiri juga itu bisa membuat perubahan. Kayak gitu. Jadi ambil peran. Dan sebenarnya aku concern juga kepada pelibatan masyarakat awam gitu ya untuk isu-isu seperti keperempuanan gitu. Kalau tadi aku sempat cerita bahwa aku tuh dulu hanya mahasiswi kependidikan istilahnya gitu. Aku bukan psikolog, bukan anak hukum, bukan pokoknya yang isu-isu gender gitu aku nggak kayak gitu dulu padahal. Tapi sekarang kan aku guru ya, aku ngajar di SMK. Dan karena punya guru SMK yang udah aware terhadap isu perempuanan, pernah bertugas di Komnas Perempuan, aku juga ketika masuk ke grassroots, ke anak-anak gitu kan, aku jadi bisa sekaligus mengedukasi tentang hal lain di luar dari pembelajaran yang biasa aku ajar atau mata pelajaran yang aku ajar. Aku suka cerita tentang kekerasan itu apa gitu. Ada loh KDRT, kalian pernah nggak begini gitu, kita tanya gitu, karena aku kan dianggapnya oleh guru menjadi guru oleh mereka, tapi mereka nggak tahu di belakang itu aku udah teredukasi tentang isu keperempuanan gitu, sehingga nanti kalau ada masalah diskusi gitu ya, anak-anak bisa diskusi sama aku gitu. Itu karena apa? Itu hasil dari didikan Komnas Perempuan atau kesempatan di Komnas Perempuan pelibatan masyarakat awam, masyarakat umum, masyarakat grassroots masuk ke Komnas Perempuan, habis itu balik lagi ke masyarakat untuk bisa lebih memberikan awareness, bahkan bisa menjadi rekan diskusi kayak gitu. Jadi penting banget anak muda untuk bisa kayak gitu. Ini masalah keperempuanan, ini masalah kemanusiaan, kita ini manusia, semua orang manusia gitu. Jadi ini relevan untuk semua orang, bukan hanya orang yang backgroundnya backgroundnya hukum, backgroundnya psikolog atau apapun. Tapi kita kayak aku gitu, atau kita semua bisa concern terhadap isu ini karena kita adalah manusia gitu. Betul, itu sepakat sekali sih sama Kak Putri. Mas Wawan gimana Mas Wawan? Kira-kira harapannya nih, terutama untuk orang-orang yang takut untuk kayak terlibat, takut dicurigai, takut dianggap sebagai dikhawatirkan gitu, gimana Mas? Terutama buat anak-anak muda ya. Ya, yang pasti setiap pilihan yang kita tempuh adalah apa coba? Setiap kita memilih suatu petualangan, pasti ada resikonya. Ketika saya memilih mendalami isu gender yang tadinya justru padahal saya berlatar belakang fundamentalis malah, juga ada resiko. Resiko di awal-awal itu sudah pasti, tapi kalau sudah kesininya ya resikonya ya paling cuma di stigma sebagai liberal, sebagai agen barat dan sebagainya. Ya, no problem ya, itu urusan mereka. Tapi setidaknya saya meyakini ketika saya mempelajari ketidakadilan perempuan, justru disitulah saya menemukan diri saya, justru disitulah kemudian saya memindahkan diri saya ke area sebagai manusia. Kenapa? Karena sebelumnya saya berperan seperti Tuhan yang menganggap lebih mulia sebagai laki-laki dibanding perempuan. Nah, dengan memahami ketidakadilan perempuan yang pelakunya adalah laki-laki, ya saya seperti sedang shock ya, sebagaimana kita misal melakukan kesalahan tanpa sengaja ketika kita mau lempar
lempar botol ke tempat sampah, ternyata tanpa sengaja kena orang lain, kan kita merasa bersalah ya. Nah, begitu juga ketika saya menyadari ternyata apa yang saya yakini tentang struktur sosial sebagai laki-laki dan sebagai perempuan ini menindas saudara kandung saya, yaitu perempuan, ya saya sangat merasa bersalah, dan dari sanalah kemudian saya merasa gerakan perempuan telah mengembalikan sisi kemanusiaan saya, dan dari situ saya sangat bersyukur. Lalu apa soal tantangan-tantangan, ya itu dinamis saja ya. Menurut saya sebagai dinamika kehidupan saja. Dan khususnya buat kawan-kawan laki-laki yang mungkin ada di forum ini, saya mengajak bahwa sudah saatnya kita sebagai laki-laki melakukan definisi ulang tentang konsep maskulinitas. Jangan sampai ternyata kita sedang mempraktikkan nilai-nilai yang sesungguhnya melakukan kezoliman sebagai orang beragama. Saya nggak ngerti agama sebetulnya, tapi maksud saya biasanya kalau saya di forum-forum itu ada pertanyaan sebagai orang yang hidup dengan budaya ketimuran kayak gitulah. Sebagai orang yang sebagai bangsa yang beragama, tentu kita tidak inginkan melakukan kezoliman karena itu dosa kan. Nah, maka dari itu dengan melakukan definisi ulang definisi konsep maskulinitas kita sebagai laki-laki akan membawa kita pada sebuah perenungan, apakah benar kita sudah berlaku adil atau sebaliknya kita tengah menjadi penindas. Dan kalau kita sebagai suami atau sebagai ayah, benarkah kita menjadi suami yang berbagi peran? Benarkah sebagai suami yang secara adil? Dan sebagai ayah, benarkah kita berperan sebagai ayah yang asik buat anak-anak atau sebaliknya? Saya tidak pandai untuk membuat closing statement, tapi setidaknya menurut saya sebagai penutup, persoalan ketidakadilan terhadap perempuan bukan persoalan perempuan saja, tapi ini persoalan kemanusiaan yang di dalamnya juga berarti ada laki-laki. Maka tidak adil bagi kita, terutama laki-laki, menyerahkan tugas agar perempuan terbebas dari ketidakadilan hanya kepada perempuan saja. Maka dari itu laki-laki juga perlu terlibat. Terima kasih Mbak Ai. Mas Wawan sangat jelas sekali ya. Closing statement-nya walaupun Mas Wawan bilang nggak bisa, tapi itu tadi saya bisa menangkap sekali. Tapi karena keterbatasan waktu juga, karena kita juga sudah ada di penghujung waktu, tapi mungkin kalau boleh saya coba rangkum tadi ya dari diskusi kita hari ini, bahwa sebenarnya tadi kalau Mbak Oke bilang bahwa sebenarnya kita harus menganggap semua hal-hal kecil, langkah-langkah kecil kita itu berarti gitu ya. Itu yang paling penting. Dan juga tadi kalau Mbak Putri juga bilang bahwa meskipun kita memulai dari langkah-langkah yang kecil gitu ya, tapi kita harus terus bisa untuk adaptif, kolaboratif gitu ya, melibatkan masyarakat juga bahkan gitu ya, karena tadi kan perubahan walaupun anak muda kita memulai untuk bisa mengubah kondisi sosial kita, tapi kita harus tetap melibatkan yang lainnya juga. Dan kalau yang bisa ditangkap dari apa yang Mas Wawan bilang, bahwa sebenarnya semua gerakan dan juga upaya-upaya yang bisa kita lakukan, ya balik lagi kita harus terus berprinsipnya pada kemanusiaan gitu. Jadi bukan mendikotomi bahwa oh ini adalah urusan perempuan, oh ini adalah ngomongin soal laki-laki, ini adalah ini, tapi kita lagi ngomongin soal ya kemanusiaan gitu, kita ngomongin soal tatanan sosial yang lebih berkeadilan gitu bagi semua, nggak cuma perempuan, nggak cuma laki-laki, mungkin kelompok disabilitas, minoritas agama dan lain-lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk
Mas Wawan, Kak Putri, Mbak Oke, dan juga Mbak Diah tadi yang sudah pamit duluan karena ada acara. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di talk show kelas dukungan virtual kerjasama Help Nona bersama PF Muda Pertamina Foundation. Terima kasih atas kesempatannya juga membagi ilmu-ilmunya kepada kita semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan di channel YouTube Jadi PNS. Saya Ainani Ifra, mohon maaf kalau misalkan ada ucapan atau juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi belum sempat untuk ditanyakan. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tapi mungkin kita akan bisa bertemu kembali nanti di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat malam. Saya kembalikan ke Kanike. Selamat malam teman-teman. Diskusinya sangat menarik sekali. Suara aku terdengar kan ya teman-teman? Oke, baik. Terima kasih juga kepada para panelis atas diskusinya sangat menarik nih untuk talk show kelas dukungan virtual dengan tema Learn, Share, dan Inspire. Teman-teman, untuk kegiatan tadi, tidak bosan aku sampaikan juga bahwa kegiatan kelas dukungan virtual itu adalah kerjasama dari komunitas Help Nona dan dukungan dari PF Muda Pertamina Foundation, teman-teman. Nah, sebenarnya mungkin aku belum cerita sedikit ya, Help Nona sendiri sebenarnya komunitas apa sih? Help Nona adalah komunitas yang berfokus pada isu intimate partner violence, jadi kita memang berfokus pada diskusi tentang yaitu ya abusive relationship dan toxic relationship dengan teman-teman muda yang juga mungkin concern dengan isu itu dan juga membangun ruang aman dan diskusi dengan teman-teman penyintas seperti itu. Nah, tadi udah ada diskusi yang sangat menarik sekali, teman-teman. Aku juga tidak bosan juga untuk mengingatkan bahwa link absensi akan ditutup nanti jam 21.00 dengan seiring juga memang talk show rencananya akan kita tutup jam 9 malam nanti. Jadi buat teman-teman yang belum absen bisa segera absen dengan mengisi data-data yang memang dibutuhkan seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah masuk nih ke tahap pengumuman peserta untuk kelas dukungan virtual yang terbaik serta kelompok terbaik, teman-teman. Jadi mungkin untuk tadi aku cerita di awal ada 80 peserta kelas dukungan virtual yang terpilih. Nanti kita akan sebutkan 3 peserta terbaik. Namun demikian, sebenarnya ini adalah proses yang sangat sulit karena kita sangat mengapresiasi nih seluruh teman-teman peserta kelas dukungan virtual yang memang kontribusinya sangat luar biasa dan kepeduliannya terhadap isu kekerasan berbasis gender juga sangat luar biasa. Untuk itu, sebelum kita menyebutkan atau mungkin menjelaskan siapa aja 3 peserta terbaik atau kelompok terbaik, aku akan mengajak satu perwakilan teman peserta dari kelas dukungan virtual untuk berbagi dan mendiskusikan gitu insight-insight apa sih yang kemudian didapatkan dalam proses ini, terus apa sih hal yang kemudian awalnya mendorong teman-teman kita ini yang jadi perwakilan ini tuh pengen ikut kelas dukungan virtual. Karena kalau misalnya mau aku coba jelaskan sedikit, kelas dukungan virtual ini berharap ingin membangun ruang diskusi nih, bagaimana sih cara menjadi support system yang baik ketika orang di lingkungan sekitar kita mengalami kekerasan berbasis gender, seperti itu. Nah, untuk itu aku ingin coba panggil Kak Mersinta ya. Kak Mersinta adalah salah satu peserta kelas dukungan virtual, mungkin bisa on cam, dan kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Halo Kak Mersinta. Bisa on cam Kak, dan kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit tentang kesan-pesannya. Iya, halo, selamat malam. Ini videonya belum bisa. Oke, sudah. Siap, halo Kak Mersinta, senang sekali. Semoga Kak Mersinta dan keluarga dalam keadaan sehat ya Kak ya. Amin. Begitu juga Kak Rika juga. Baik, Kak Mersinta, aku mau nanya nih. Jadi sebelum aku ngobrol sama Kak Mersinta, sempat kepo-kepo sedikit nih. Kak Mersinta berarti domisilinya saat ini di Manggarai, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, betul ya Kak? Dan adalah sebenarnya berangkat dari komunitas namanya Puanitas Indonesia, betul? Iya, betul. Puanitas Indonesia. Iya, jadi senang banget. Maksudnya Kak Mersinta adalah representasi nih bagaimana peserta kelas dukungan virtual itu memang harapannya kita kan nggak pengen hanya fokusnya itu konsentrasinya hanya pada teman-teman yang mungkin di daerah Jabodetabek, tapi kita pengen juga melibatkan sebanyak mungkin teman-teman peserta itu dari seluruh Indonesia, dan Kak Mersinta salah satu yang dari teman-teman dari Nusa Tenggara Timur seperti itu, dan juga perwakilan komunitas. Mungkin bisa di-sharing Kak, waktu itu ketika kemudian akhirnya memutuskan untuk daftar di kelas dukungan virtual, sebenarnya
apa sih harapannya, dan kemudian setelah mengikuti proses ini, kira-kira apa nih insight atau bekal yang kemudian bisa Kak Mersinta mungkin terapkan untuk lingkungan di sekitar Kak Mersinta, di NTT, atau mungkin dalam konteks di komunitas Puanitas Indonesianya gitu, Kak. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat malam teman-teman. Saya Mersinta di sini coba untuk menceritakan bagaimana awal mulanya saya kemudian bergabung dengan kelas dukungan virtual dari Help Nona. Pada awalnya sebenarnya itu adalah keinginan dari beberapa teman juga di komunitas-komunitas di Manggarai di sini, yang kita juga memang pada awalnya kita bergerak di bidang pemberdayaan pemuda kayak gitu, dan untuk yang concern di bidang perempuan dan kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender itu adalah Puanitas Indonesia. Dan ketika ada Help Nona mengadakan ini, ya kita pengennya itu bisa belajar lebih banyak dan ketemu dengan banyak-banyak orang yang sama-sama concern di bidang ini, yang kemudian bisa saling menyemangati, bisa saling berjejaring, bisa saling kolaborasi seperti yang sudah kita lakukan di proyek sosial kelas dukungan virtual ini. Kalau insight-nya banyak banget pastinya, karena yang pertama materi-materi dari narasumber-narasumber yang dihadirkan Help Nona itu super sekali, dan itu kalau saya nggak ikut Help Nona di kelas dukungan virtual ini, mungkin aku nggak pernah ketemu sama narasumber-narasumber itu. Materinya itu sangat-sangat beragam, dan itu tuh yang benar-benar relate dengan keadaan kita hari ini. Dimana kalau di Manggarai sendiri, di NTT itu memang kita tuh akses informasi untuk pembelajaran dan materi terkait kekerasan berbasis gender itu masih yang minim sekali. Belum lagi permasalahan sinyal di sini yang kurang bersahabat, kadang juga lancar, kadang juga masih yang tersendat-sendat. Dan dari bantuan Help Nona kita dapat materi yang cukup banyak, dan itu tuh bisa membantu banget ketika kita pengen terjun ke masyarakat, kita terjun ke desa-desa yang cukup pedalaman, ya, untuk menceritakan atau memberikan informasi baru bagi mereka-mereka yang belum terpapar tentang isu-isu perempuan, isu-isu gender seperti ini sih. Begitu kan, Ike. Baik, Kak Mersinta, terima kasih untuk penjelasannya. Memang kita harapannya semoga setelah dari kegiatan ini bisa jadi bekal juga ya untuk Kak Mersinta, dan mungkin juga bisa transfer ilmu juga kepada teman-teman di Manggarai juga, dan mungkin teman-teman di komunitas Puanitas Indonesia. Terima kasih Kak Mersinta ya udah mau sharing kesan-pesannya. Semoga nanti kita bisa ada kolaborasi-kolaborasi lainnya. Thank you, Kak. Ya, terima kasih. Selamat malam. Malam. Iya, teman-teman, setelah kita sudah ada tadi kesan-pesan dari salah satu perwakilan kelas dukungan virtual, Kak Mersinta yang juga sangat inspiring banget karena dia juga punya komunitas sendiri, dan Kak Mersinta adalah salah satu perwakilan juga dari teman-teman di Nusa Tenggara Timur. Sekarang kita akan menginformasikan nih 3 peserta terbaik dari kelas dukungan virtual yang akan mendapat dana apresiasi dari PF Muda Pertamina Foundation. Tapi mungkin aku juga perlu tekankan teman-teman bahwa sebenarnya dana ini adalah sebenarnya bentuk apresiasi aja, yang sebenarnya juga bukan berarti kita nggak mengapresiasi teman-teman peserta lainnya, karena seperti yang tadi aku sudah sampaikan bahwa ke-80 peserta ini juga sudah terpilih nih dari 609 aplikasi yang semuanya juga sangat inspiring gitu. Nah teman-teman, makanya kita akan mulai nih ya menyebutkan 3 teman-teman peserta terbaik yang dipilih oleh panitia berdasarkan keaktifannya mengikuti rangkaian kegiatan dari mulai webinar, membagikan insight di sosial media, dan keaktifan di kegiatan proyek sosial gitu. Aku boleh minta kepada tim panitia Help Nona untuk segera memunculkan nih 3 nama ini siapa aja. Boleh di-sharing? Iya, aku ucapkan selamat, dan tim Help Nona ucapkan selamat buat Kak Dian Aditya, Kak Frederika Ranitya, dan Kak Putu Rarasati yang menjadi peserta terbaik dari kelas dukungan virtual. Dan bagi Kak Dian Aditya atau Kak Frederika Ranitya dan Kak Putu Rarasati yang mungkin berada dalam Zoom ini, bolehkah aku minta tolong on cam? Dan kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Kak, untuk tentang pengalamannya menjalani
proses kelas dukungan virtual ini. Untuk Kak Dian, mungkin Kak Raras dan Kak Frederika. Oke, udah ada Kak Raras. Mungkin Kak Dian dan Kak Frederika juga udah on cam nih ya, aku lihat. Oke, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Iya, Kak. Oke, bolehkah nih aku tanya aja kepada 3 teman-teman semua dan bisa gantian jawab ya. Gimana nih teman-teman sebenarnya ketika ikut kelas dukungan virtual, apa sih keresahan yang mendorong teman-teman untuk akhirnya tuh aku tertarik pengen ikut gitu. Apakah mungkin ada kejadian-kejadian yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender di lingkungan sekitar, atau mungkin ingin menambah informasi dan edukasi, atau mungkin ada hal lain yang kemudian menjadi dorongan nih untuk ikut. Dan setelah itu mungkin aku akan tanya nih harapan ke depannya, insight dari kelas dukungan virtual ini akan digunakan apa nih untuk ke depannya gitu. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Rara sekali ya. Oke, selamat malam Kak dan teman-teman. Apakah suara aku jelas ya? Jelas. Oke, sebelumnya terima kasih banyak atas penghargaannya karena sebenarnya nggak nyangka karena kirain pesan-pesan aja gitu malam ini. Kalau aku sendiri sih Kak, sebenarnya awalnya join kegiatan kelas dukungan virtual, keresahan awalnya itu memang aku punya keluarga gitu ya, keluarga jauh yang dia juga salah satu korban kekerasan berbasis gender, tapi memang di lingkungan keluarga aku tuh masih kurang pengetahuan tentang isu ini. Kemudian aku lihat ada salah satu teman di kuliahku yang dia itu ngepost kegiatannya Help Nona gitu, dan kebetulan dia juga salah satu penggiat isu kekerasan berbasis gender dan salah satu anggota juga namanya Kahana Berliani. Jadi dari Kahana itu aku tahu informasi Help Nona dan akhirnya tertarik gitu untuk melibatkan diri aku di kegiatan ini gitu, dan aku senang banget sih bisa jadi bagian dari orang-orang hebat yang ada di sini gitu ya, karena aku nggak cuma belajar dari narasumber tapi juga dari teman-teman relawan yang nggak pelit ilmu gitu Kak, untuk mau sharing ilmu dan pengalamannya terutama terkait isu kekerasan berbasis gender. Jadi aku sih ngerasanya program ini sangat mendukung aku ya yang masih pemula dan masih minim banget di isu ini untuk akhirnya meningkatkan kemampuan aku untuk bisa jadi sumber dukungan bagi teman-teman yang lain dan yang terdekatnya bagi lingkungan keluarga aku sendiri gitu. Jadi harapannya sih semoga ilmu yang kita dapat di sini, yang aku dapat, yang teman-teman dapat, itu nggak berhenti di kita, tapi juga bisa kita sebarluaskan supaya lebih banyak lagi yang merasakan manfaatnya. Itu mungkin dari aku, Kak. Oke, terima kasih Kak Raras. Mungkin sekarang Kak Frederika nih bisa berbagi juga insight dengan pertanyaan yang serupa juga sih ditujukan kepada Kak Raras tadi. Oke, terima kasih Kak Nike atas kesempatannya. Jujur aku juga kaget sih sama kayak Kak Raras gitu ya. Tiba-tiba kayak aku kiranya bakal ngomongin kesan-pesan. Jujur sebelum dari ikut Help Nona gitu ya, aku belum pernah terlibat dengan komunitas ataupun menyuarakan secara aktif sih apa yang aku pendapat aku tentang isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual ini gitu. Namun berawal dari pengalaman pribadi dan orang-orang di sekitar aku gitu ya, aku merasa kayak ini isunya penting nih gitu, dan aku masih merasa banyak orang yang masih belum aware dengan pentingnya isu ini. Tapi selama ini karena aku nggak tahu ya, aku kayak yang dibilang Mas Wawan tadi gitu ya, masih banyak stigma dan aku merasa takut gitu dan merasa tidak punya teman berdiskusi yang kayaknya nyambung nih untuk diskusiin hal-hal kayak gini gitu ya. Dan waktu itu aku ngeliat story Instagramnya kakak tingkat aku di kampus dan ngerasa oke, kayaknya ini menarik gitu ya, udah aku coba aja. Dan akhirnya gitu, aku membuktikan sih apa yang udah dibahas juga sama panelis-panelis sebelumnya, kalau kita itu nggak sendiri gitu. Selama ini aku ngerasa aku sendiri dan kemungkinan suara aku nggak bakal didengerin gitu. Tapi ketika aku join Help Nona, ikut acara ini, aku ngerasa oke, ini masalah bersama dan aku nggak berjuang sendiri. Mungkin emang lama, mungkin emang prosesnya bakal panjang banget, tapi ini worth it kok untuk diperjuangkan gitu. Dan aku ngerasa ketika aku udah join kelas dukungan virtual gitu ya, aku punya teman-teman diskusi yang enak, diajak berdiskusi dan ngerasa diterima gitu. Dan aku juga banyak mendapatkan materi-materi dari webinar yang mungkin selama ini aku nggak tahu gitu. Selama ini aku kayak, oh ternyata itu ada ya gitu pas nonton webinarnya gitu sih.
Oke, terima kasih Kak Frederica. Dan terakhir nih Kak Dian, gimana? Apa yang awalnya mendorong Kak Dian nih untuk concern sama isu kekerasan berbasis gender, kemudian mendorong untuk ikut kegiatan ini, dan harapannya ke depan apa nih next step yang mungkin ada rencana yang Kak Dian lakukan dalam konteks kegiatan ini? Makasih banget atas pertanyaannya Kak Nika. Kalau aku sendiri kan aku tuh victims of intimate partner violence. Jadi aku emang mencari berbagai macam komunitas yang bisa mendukung kesehatan mental saya dan juga keaktifan saya. Sementara saya sendiri sangat ingin sharing dan mendapatkan networking dari berbagai teman-teman karena saya sendiri dari Makassar. Nah, jadi selama di Help Nona itu saya sangat senang untuk bertemu dari teman-teman dari berbagai daerah yang memiliki masalah serupa, yaitu misalnya mereka tidak tahu mau bicara kemana atau mereka masih sama mencari ini tuh apa ya. Nah, dengan adanya speaker-speaker itu kita jadi mengerti banyak terminologi nih. Misalnya ada yang namanya IPV, ada yang namanya KBGO. Mungkin awalnya semuanya itu cuma taunya dipukul pacar. Nah, terus kita ngerti ada istilah-istilah kayak KDV, KBGO. Nah, itu semua menurut saya itu adalah berkat Help Nona. Nah, terus kesan saya adalah saya sangat senang. Saya sendiri juga nggak nyangka bakal jadi peserta terbaik. Saya kira cuma bakal diminta pendapat aja. Nah, menurut saya, walaupun kita semua di sini terpilih, sebenarnya semuanya itu terbaik karena kita ngerjain proyek sosial itu nggak sendiri, dan kita juga dibantu sama panitia-panitia yang buddies kita yang udah membimbing. Dan menurut saya itu pembelajarannya penting karena di sini Help Nona itu bisa membantu orang-orang mengubah trauma menjadi sesuatu yang produktif gitu, misalnya dengan proyek sosial kita. Dan di sini tuh kita bisa inspire orang lain untuk bisa keluar dari situasi mereka. Nah, dengan adanya pelatihan-pelatihan ini dan banyaknya proyek sosial, ada yang bikin video, ada yang bikin riset. Nah, di sini kita bisa belajar bersama-sama bahwa sebenarnya ada banyak cara untuk mengentaskan IPV. Nah, di sini kita mengerti bahwa kita itu bukan victims, kita adalah penyintas, dan kita itu punya satu sama lain. Jadi harapan saya untuk kedepannya, Help Nona itu bisa tetap menjadi komunitas yang saling menguatkan, saling memberikan inspirasi, dan tentunya sumber-sumber supaya kita tuh sadar kalau di Indonesia tuh emang masalahnya ini kompleks, dan peserta kita kan macam-macam, ada yang dari Jakarta, Nusa Tenggara, Makassar, dan ini menurut saya berguna karena pengetahuannya Help Nona itu bisa kita bawa ke komunitas masing-masing. Seperti saya sendiri punya komunitas Girl No Abuse di sini, yaitu blog yang emang sejak awal menyebarkan isu-isu soal kekerasan. Nah, di sini kita bisa kerjasama sebagai Sakti Indonesia gitu, Kak, untuk sama-sama mengentaskan kekerasan dalam intimate partner violence. Seperti itu sih, Kak. Makasih, Kak Nika. Sama-sama. Wah, sebenarnya penjelasan dari Dian tuh hampir juga bisa meresume nih ya diskusi kita kali ini, bahwa nomor satu adalah walaupun memang ada 3 perwakilan peserta terbaik, sebenarnya ke 80 peserta ini juga adalah yang terpilih gitu dari 609. Jadi kalian juga sebenarnya udah yang terbaik dari yang terbaik seperti itu. Jadi apresiasi, salut dari tim Help Nona untuk ke 80 peserta kelas dukungan virtual, karena kita tahu perjuangannya juga untuk mengikuti webinar, insight, berdiskusi dengan peserta lainnya, melakukan proyek sosial, itu pun juga sudah sangat luar biasa. Kami salut dan kami apresiasi dan kami hormati sekali untuk seluruh peserta kelas dukungan virtual. Terima kasih Kak Dian, Kak Putu Raras, dan Kak Frederica untuk kesediaannya berdiskusi. Nah, sekarang adalah next step ya. Kita mau diskusi tentang kelompok terbaik. Jadi mungkin dari tim Help Nona ya, bisa segera screen share untuk kelompok terbaik. Itu siapa sih? Coba kita lihat. Mungkin sambil menunggu juga ya untuk kelompok terbaik yang akan terpilih itu siapa, aku akan cerita sedikit juga bahwa ke-80 peserta ini dibagi menjadi 8 kelompok nih teman-teman, dan kemudian teman-teman ini melakukan aksi-aksi sosial yang benar-benar ternyata menarik. Ternyata nggak cuma sekedar misalnya kegiatan daring, tapi juga ada kegiatan-kegiatan daring dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Anyway, ini udah muncul untuk kelompok dukungan virtual peserta terbaik adalah kelompok 2 dengan tema Senandika. Kita udah ada Kak Stefan ya, PIC-nya dari kelompok 2 Senandika. Mungkin bisa on cam Kak Stefan. Sambil tunggu Kak Stefan juga buat on cam. Halo Kak Stefan. Halo. Oke, suara bisa dikencengin lagi ya Kak, biar agak terdengar.
Ya, halo Kak. Oke. Sudah kencang? Oke, iya. Siap Kak Stefan. Oke, mungkin sebelum nanti kita menggali nih ke dalam proyek kedua Senandika, aku akan cerita sedikit nih bahwa di kelas dukungan virtual ini ada 8 ya. 8 kelompok dengan 8 proyek sosial yang ternyata beda-beda banget. Memang basisnya daring ya, tapi ternyata teman-teman memiliki ide yang sangat luar biasa, nggak sekedar misalnya bikin IG live atau webinar, tapi ada yang bikin video campaign, ada yang bikin podcast, ada yang bikin kemudian workshop journaling, ada yang bikin diskusi juga lintas agama, itu isunya juga sangat menarik, ada yang buat rangkaian webinar tentang kekerasan seksual, intimate partner violence, kekerasan berbasis gender online, kekerasan seksual, dan ada kelompok 2 nih, tim Senandika yang pendekatannya ini sangat menarik. Ternyata dia bekerja sama ya dengan teman-teman komunitas beauty fame community, betul ya Kak Stefan ya? Untuk membuat betul proyek. sekali. Boleh nggak diceritain Kak Stefan? Maksudnya idenya tuh awalnya gimana, terus akhirnya gimana bisa dieksekusi nih sama teman-teman beauty fame community? Bisa diceritain nggak Senandika juga itu apa sih? Mungkin di teman-teman sekarang nggak semuanya tahu ya Senandika itu apa. Silahkan. Terima kasih ya Kak. Saya pengen mengucapkan terima kasih banyak ke tim Hapnona dan juga Pertamina Muda Foundation. Dan saya ucapkan tabikun, yaitu salam dari Lampung ya Kak. Kalau mau balas jawabannya ya pun. Ya, saya ulangi lagi ya Kak. Tabikun. Ya, oke. Nah, proyek kami yaitu Senandika. Kenapa? Alasan pertama kenapa kami menggunakan ataupun berkolaborasi dengan komunitas beauty fame, karena pada dasarnya kami melihat bahwasannya wanita itu sangat dekat dengan dunia make up dan juga istilahnya perempuan ataupun wanita yang mengalami korban KBGO, kekerasan berbasis gender, itu mampu menipu orang lain bahwa mereka bukan sebagai korban. Intinya dengan make up itu, jadi korban KBGO, terutama wanita, bisa menutupi perasaan luka batinnya, maupun luka pada psikisnya ataupun luka yang ada di dalam tubuhnya itu sendiri. Jadi itu alasan mendasar. Terus yang kedua, kami ingin melihat sudut pandang orang lain, terutama pada komunitas beauty influencer seperti beauty fame, yang mungkin pada pandangan orang, mungkin orang-orang melihat bahwasannya orang-orang yang bergerak dalam bidang tersebut hanya pandai dalam bidang make up dan mereka belum punya isu-isu sosial. Ternyata ketika kita ajak kerjasama, dari pihak mereka pun cukup banyak peminatnya. Terus selanjutnya yang ketiga, kenapa namanya Senandika? Kita kalau menurut KBBI, Senandika itu suara hati ya Kak. Jadi setiap korban ataupun yang mengalami KBGO itu yang ingin didengarkan adalah suara hatinya, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain. Jadi kita ingin melihat bagaimana orang bisa menyentuh ataupun melatih rasa dan feeling mereka terhadap orang-orang sekitarnya yang mengalami kekerasan berbasis gender ini. Jadi Senandika ini, proyeknya ini, yaitu berisi tentang video-video yang dibuat berdasarkan kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang sangat dekat, erat terhadap kekerasan berbasis gender itu sendiri. Dan bukan dari ide kami juga, tetapi juga dari beauty fame itu mereka memberikan ide-ide juga untuk untuk pembuatan video ataupun detail-detailnya. Jadi kami sangat berterima kasih juga ke beauty fame community untuk bekerja samanya. Gitu Kak.
Baik, terima kasih Kak Stefan. Jadi teman-teman mungkin banyak teman-teman di sini juga ya yang belum mengetahui sebenarnya Senandika itu apa. Jadi Senandika itu sebenarnya adalah kerjasama antara kelompok 2. Jadi kelompok kelas dukungan virtual kan ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Nah kelompok 2 ini memilih untuk bekerja sama dengan sebuah komunitas beauty fame community yang mungkin fokusnya pada teman-teman yang make up enthusiast gitu. Untuk kerjasama mereka itu membangun sebuah kayak video-video singkat, ada 6 episode gitu, tentang proses perjalanan teman-teman yang mungkin berada dalam relasi yang nggak sehat gitu, dan kemudian perlahan-lahan mereka itu akhirnya bangkit dengan sistem dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi mereka mengekspresikan itu dalam video itu lewat make-up mereka gitu. Jadi mungkin tadi Kak Stefan sempat cerita bagaimana memang dalam kampanye itu diawali memang awalnya bentuk-bentuk luka itu sempat ditutupi oleh makeup, lama-lama kemudian dimunculkan luka-lukanya, dan akhirnya kemudian perlahan-lahan mereka berproses pulih dari proses episode 1 sampai episode 6. Untuk teman-teman yang penasaran untuk lengkapnya Senandika seperti apa, nanti juga akan di-up di Instagramnya atau di sosial medianya Hepnona, seperti itu. Thank you Kak Stefan atas kerjasama yang sangat baik dari kelompok 2, but then again teman-teman, semua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 8 tuh sangat menarik sekali kegiatannya dan kami sangat apresiasi dari kelas dukungan virtual. Semoga pengalaman proyek sosial ini juga menjadi pemantik gitu untuk teman-teman peserta kelas dukungan virtual untuk melakukan aksi-aksi dan kolaborasi ke depan antara teman-teman dengan komunitas lainnya dan juga dengan teman-teman peserta kelas dukungan virtual. Kira-kira seperti itu Kak Stefan, thank you ya. Nah, oke teman-teman, setelah pengumuman ini sebenarnya berakhir juga nih rangkaian talk show kelas dukungan virtual Learn, Share, dan Inspire. Terima kasih untuk teman-teman yang masih menyaksikan hingga akhir acara ini, dan selamat tuh untuk teman-teman yang tadi pertanyaannya terpilih, karena tim Helpnona akan menghubungi teman-teman untuk pengiriman hadiahnya. Dan untuk pengiriman atau link-link absensi akan sebentar lagi, 2 menit lagi akan segera ditutup teman-teman, seiring dengan ditutupnya talk show ini. Sekian dari kegiatan kelas dukungan virtual Helpnona, ini adalah penutup dari kami. Terima kasih juga untuk para panelis yang tadi sudah berbagi insight yang sangat menarik. Kami harap kelas dukungan virtual bisa menjadi pemantik diskusi untuk teman-teman, berdiskusi tentang isu kekerasan berbasis gender, support sistem dan akses layanan dan sistem dukungan untuk teman-teman di sekitar kita. Salam hangat dari kami, salam sejahtera, dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Saya Nika Nadia, pamit dari acara talk show ini. Bye, selamat malam.